Di perjalanan ke pulau selanjutnya, Luffy dan kru melihat seekor katak raksasa yang berenang dengan gaya bebas. Sesegera Luffy pun memberikan arahan untuk mengikutinya. Beberapa saat mereka mengikuti, Merigo menabrak sesuatu di bawah laut. Di sebelahnya juga ada sebuah bangunan. Tak lama, terdengarlah suara sirine lalu datanglah sebuah kereta di atas laut. Akhirnya Merigo putar balik agar tidak tertabrak. Setelah itu mereka malah melihat katak tadi tertabrak kereta tersebut dan membuat Luffy panik. Setelah kejadian itu muncul seorang bocil dan peliharaannya yang memanggil neneknya. Mereka sempat salah paham dan mengira Luffy adalah perampok kereta. Tapi ternyata mereka adalah bajak laut. Bocil itu pun mengenalkan diri pada kru Luffy. Ia bernama Chimney dengan seekor kucing peliharaannya dan neneknya yaitu Kokoro. Chimney juga menjelaskan bahwa yang tadi lewat adalah kereta laut. Luffy mengatakan bahwa ia mengikuti seekor katak yang berenang bebas. Lalu Chimney memberitahu bahwa itu adalah Yokozuna yang suka menabrakkan diri ke kereta laut. Kokoro juga menawarkan sebuah perjalanan menggunakan kereta yang mengarah ke beberapa tempat. Namun, Nami menolak karena mereka sudah mempunyai kapal sendiri. Mereka juga akan menuju pulau sesuai log pos Nami. Kokoro yang tahu tujuan mereka ke Water Seven langsung mengatakan bahwa di sana adalah tempat para pembuat kapal terbaik. Setelah Luffy mengatakan ia ingin memperbaiki Merigo, mendengar hal itu, mereka langsung bergegas menuju ke Water Seven. Tak lupa, Kokoro juga memberi sebuah peta dan surat referensi untuk mereka agar menemui seseorang bernama Iceberg dan memintanya memperbaiki kapal mereka. Baik, setelah beberapa saat kemudian, mereka sudah melihat pemandangan pulau yang sangat indah. Pulau tersebut adalah Water Seven. Saat Miri sudah mendekat ke pulau, seorang pemancing memberitahu jika bajak laut jangan terang-terangan bersandar ke gerbang utama. Beberapa orang lain juga memberitahu hal yang sama, hingga mereka berlabuh di sebuah teluk. Di sana, Luffy menyuruh Zoro menggulung layar, tapi Zoro malah mematahkan tiang utama Merigo dengan tidak sengaja. Ia juga bergumam apakah Merigo serayot itu, tapi Luffy menguatkan dengan mencari pembuat kapal di sana dan akan sesegera memperbaiki Merigo. Setelah berlabuh, Luffy dan Usopp langsung ingin mencari orang yang memperbaiki kapal, tapi Nami menghentikan mereka dan ingin ikut untuk menukar emas yang mereka punya. Nami mengatakan emas itu harus ditukar menjadi uang dulu agar bisa digunakan untuk memperbaiki kapal. Oleh karena itu, Usopp dan Luffy nurut-nurut saja. Untuk memulai akses, mereka juga menyewa sebuah kendaraan ikan bernama Yagara. Pemilik Yagara itu juga memberikan Nami sebuah peta untuk sampai ke tempat pembuat kapal terbaik di sana. Luffy, Nami, dan Usopp menikmati perjalanan mereka sembari mengagumi kota yang penuh dengan kanal. Tak jarang mereka juga disapa beberapa penduduk sana dengan ramah. Mereka pun bingung bahwa mereka bisa sangat ramah pada orang baru. Untuk menuju ke galangan kapal, mereka malah dibawa Yagara ugal-ugalan ke distrik perbelanjaan. Di sana Nami melihat banyak sekali orang-orang yang memakai topeng. Dia pun keheranan apakah itu sebuah kebiasaan atau suatu budaya di sana. Di sisi lain ada sebuah bajak laut yang berada di sebuah galangan kapal. Ia meremehkan para pekerja kapal itu dan tidak ingin membayar jasa mereka walau hasilnya sangat bagus. Dengan santai para pembuat kapal itu menghajar bajak laut tersebut hingga tepar. Saat Luffy dan lainnya menuju pusat kota Water Seven menggunakan lift air, di Merigo Sanji menanyakan di mana Robin. Zoro mengatakan bahwa Robin pergi berdua bersama Chopper. Mendengar itu, Sanji pun ingin berbelanja juga dan meninggalkan Zoro yang tidur di kapal. Kemudian pada Luffy, ia sedang bertanya-tanya apa yang terjadi di galangan kapal karena saat ia sampai di sana, semua orang malah berkerumun. Tapi Nami menyarankan agar segera menukar uang mereka saja. Sedangkan Chopper dan Robin yang berjalan mencari sebuah toko buku, di sana mereka menikmati perjalanan karena suasana kota yang sangat hidup. Chopper juga takut pada orang-orang yang memakai topeng. Robin menjelaskan bahwa di sana akan ada festival topeng, lalu memberitahukan Chopper sebuah toko buku. Saat Chopper masuk ke toko, seseorang yang memakai topeng berpapasan dengan Robin dan membisikkan suatu kata yaitu CP9. Dalam toko, Chopper yang sadar Robin belum menyusulnya mencari Robin keluar dan ternyata ia tidak ada. Lalu Zoro yang berada di Merigo tiba-tiba didatangi sekelompok orang dan menyergapnya.
Zoro yang digerumuti oleh orang-orang yang mengaku keluarga Franky akan menyerangnya, tapi Zoro segera membasmi mereka dengan sat-sat. Di sisi Luffy, ia sudah berada di sebuah bank. Mereka akan menukarkan emasnya. Saat pegawai banknya melihat jumlah emas yang ia punya, ia langsung merekomendasikan Luffy dan lainnya masuk dan menjadi tamu VIP. Manajer bank tersebut juga sempat menipu mereka dengan memberi harga emas dengan hanya 100 juta berry saja. Luffy dan Usopp yang dongo malah setuju-setuju saja. Tapi Nami yang sudah tahu kira-kira harganya langsung marah dan meminta 300 juta berry. Nami juga memberitahu manajer bahwa Luffy mempunyai harga buronan 100 juta berry yang membuatnya takut dan memberikan harga yang sesuai. Saat keluar dari bank, terlihat kelompok yang menyerang Zoro juga mengawasi Luffy dan lainnya serta terlihat mencurigakan. Luffy dan lainnya yang bergegas menuju ke galangan kapal. Mereka kebingungan mencari di mana iceberg yang dimaksud Kokoro. Tak lama datang seorang berhidung panjang seperti Usopp menyapa mereka. Ia menjelaskan bahwa iceberg adalah orang penting yang sibuk. Ia adalah wali kota sekaligus insinyur pemilik galangan kapal terbesar bernama Gelila. Luffy menjelaskan bahwa ia ingin memperbaiki kapal dan ingin bertemu dengan iceberg untuk memperlihatkan surat referensinya pada iceberg. Pria berhidung panjang itu mengatakan untuk menunggunya sebentar untuk melihat Merigo dan tingkat kerusakannya. Ia pun pergi dengan berlari dan melompat. Hal itu membuat Luffy dan lainnya terkejut karena pria itu bahkan seperti terbang. Pada company, saat mereka masih terheran-heran, dari belakang muncul seseorang yang mengatakan bahwa pria itu bernama Kaku. Kaku adalah salah satu mandor dari Galila. Ternyata pria itu adalah Iceberg dan sekretarisnya yang bernama Khalifa. Nami langsung memberi surat referensi dari Kokoro. Iceberg tentu mengenal gambar bodoh itu. Ia akhirnya setuju untuk memperbaiki Merigo. Iceberg juga mengajak Luffy untuk berkeliling. Dan saat itu Usopp tersadar bahwa koper uangnya tidak ada karena diambil orang-orang yang menyerang Zoro di Merigo tadi. Melihat kopernya dibawa pergi, Usopp mengejarnya. Namun dari kejauhan terlihat seseorang sedang dikejar-kejar. Iceberg mengatakan itu adalah Pauli, salah satu dari pegawainya. Pauli yang kabur dari kejaran rentenir tidak sengaja mengalahkan pencuri dari keluarga Franky tersebut. Tapi saat Pauli mengetahui bahwa koper di sana isinya uang, ia berusaha kabur. Saat Luffy akan mengejarnya, datanglah seorang pria dengan merpati di pundaknya. Ia pun langsung mengejar si Pauli. Pria tersebut adalah Lucy yang juga pegawai dari Iceberg. Si Lucy dari tadi hanya diam saja dan si merpati di pundaknya lah yang berbicara seperti mewakili pria tersebut. Supi! Akhirnya mereka masuk ke dalam galangan pembuatan kapal. Mereka terkagum-kagum melihat isi dari galangan kapal itu. Khalifa yang menjelaskan betapa hebatnya Iceberg membuat Luffy segera mengajak Iceberg bergabung bersama krunya. Tapi dengan cepat, Iceberg menolak karena ia adalah wali kota. Saat mereka sibuk melihat-lihat, tak diduga Usopp malah diculik keluarga Franky yang menginginkan koper uangnya. Di sisi lain, Chopper yang mencari Robin mencium bau Sanji yang baru saja melihat Robin dengan pria bertopeng. Dan benar saja Chopper bertemu Sanji di ujung jalan itu. Kembali pada Nami yang melihat Kaku kembali. Ia langsung memanggil Luffy yang sedang melihat sebuah kapal. Nami juga mencari Usopp, tapi si Usopp malah menghilang. Lalu seorang pegawai Iceberg memberikan 2 tas milik Usopp tanpa tahu Usopp di mana. Setibanya pada Kaku, Luffy mengatakan ekspektasinya pada Merigo. Namun Kaku mengatakan bahwa Meri sudah tidak bisa berlayar lagi karena mengalami kerusakan mendalam. Sedangkan di sisi Chopper dan Sanji, mereka memikirkan kemana Robin pergi. Di sana, Sanji mengatakan pada Chopper bahwa ia teringat kata-kata Aokiji yang mengatakan mereka akan menyesal karena telah membawa Robin bersama mereka. Namun, Sanji dan Chopper tidak mau memikirkan hal lain dan memilih kembali ke Merigo saja. Yang bisa saja Robin aman dan kembali lebih dulu ke Merigo. Di sisi Luffy, ia benar-benar tidak percaya Merigo tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, Pauli menjelaskan bahwa balok kayu yang disebut lunas dalam sebuah kapal adalah hal yang paling penting. Bagian tersebut sudah rusak parah sehingga kapal tidak bisa berlayar kembali. Karena lunaslah awal dari dibuatnya kapal atau sama saja dengan kerangka inti dari suatu kapal. Saat itu Luffy menyarankan untuk mengganti lunasnya saja. Tapi Pauli kembali menimpali bahwa mengganti lunas sama saja dengan membuat kapal baru. Luffy yang tidak mau kehilangan Merigo juga mengatakan untuk membuatkan kapal yang sama seperti Merigo saja. Lalu Lucy menjawab bahwa tidak ada kapal yang sama di dunia ini.
Walaupun sama secara fisik, tapi rasanya akan berbeda. Hal itu membuat Luffy terdiam beberapa saat, hingga Iceberg menyarankan untuk membeli kapal baru padanya dengan 300 juta berry yang mereka miliki. Saat Nami dan Luffy sedang berpikir, datanglah tamu dari Iceberg, yaitu beberapa pria utusan pemerintah dunia yang ingin menemui Iceberg. Luffy dan Nami pun bersembunyi dengan membawa kopernya. Saat Iceberg pergi, Luffy menyadari bahwa koper yang dibawanya ringan. Dan saat itu mereka menyadari bahwa Usopp telah diculik oleh keluarga Franky dan uangnya telah dicuri. Karena panik, Luffy langsung lari mencari Usopp dan uangnya. Sedangkan Nami menanyakan di mana rumah keluarga Franky. Nami bergegas mencari Luffy yang ngibrit entah kemana. Lalu di tengah perjalanan, ia melihat kerumunan warga sekitar. Yang ternyata di sana ada Usopp yang berdarah-darah dan babak belur tak sadarkan diri. Nami bertanya apakah ia baik-baik saja. Usopp malah menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak bisa melindungi uang itu. Intinya gara-gara dirinya lemah, Merigo gagal diperbaiki. Nami yang panik menenangkan Usopp untuk tidak usah memikirkan uang itu. Nami juga akan pergi ke Merigo dan membawa Chopper agar mengobatinya. Sedangkan di kapal, Sanji dan Chopper yang sudah ada di sana diberitahu Zoro apa yang terjadi pada Merigo. Zoro mengatakan hal yang sama pada Sanji dan Chopper mengenai kapal mereka. Tentu saja Sanji dan Chopper tidak percaya. Terlebih mereka sudah berpetualang dengan Merigo dan sangat menyukai Merigo. Tak lama Nami datang, Sanji pun keheranan mengapa Nami kembali sendirian. Di kediaman keluarga Franky, mereka sedang merayakan kemenangan mencuri uang sebesar 300 juta berry. Tapi tak lama Usopp datang dan berusaha melawan keluarga Franky dalam keadaan babak belur sendirian. Di rumah keluarga Franky, Usopp dihina lemah dan dihajar hingga sangat babak belur. Ia dikatai beban karena tidak bisa menjaga uang itu dan setelah menghina Usopp, Franky pun pergi. Di sisi lain, Sanji, Zoro, dan Chopper yang sedang mencari Usopp di tempat Nami meninggalkannya terkejut bahwa Usopp tidak ada lagi di sana. Ditemukan juga jejak darah yang membuat mereka berasumsi bahwa Usopp melawan keluarga Franky sendirian. Tak lama Luffy jatuh dari langit dan membuat mereka terkejut. Luffy mengatakan keadaan Usopp yang padahal mereka sudah tahu. Sedangkan di kantor, Iceberg tengah kesal saat mencoba mengobrol dengan utusan pemerintah dunia itu. Saat itu muncul Khalifah yang menawarkan Iceberg teh. Khalifah juga menanyakan mengapa orang pemerintah itu selalu marah-marah. Iceberg menjawab bahwa mereka menginginkan sesuatu milik Iceberg dan menawarkan sesuatu itu untuk ditukar. Kembali pada Luffy, ia menemukan Usopp tergeletak tak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka dan darah. Saat itu Luffy terlihat sangat serius dan menuju rumah keluarga Franky. Oh, tomat. Oh. Halo, fuzaketai. Luffy, Zoro, Sanji, dan Chopper menghajar semua keluarga Franky yang ada di sana. Saat baru masuk, mereka sempat dihina lemah, tapi tanpa banyak omong, mereka saat-saat meledakkan rumah keluarga Franky itu. Tony Kenker. Salah satu dari keluarga Franky mengatakan jika mereka datang untuk uang, maka uangnya sudah digunakan Franky untuk berbelanja di pasar gelap. Setelah semua itu, mereka juga berpikir, walaupun mereka menghajar Franky, tetapi uangnya pasti sudah dihabiskan. Saat itu juga Luffy terdiam seperti memikirkan sesuatu. Ternyata ia memikirkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Merigo. Setelah kejadian itu, mereka berkumpul di Merigo. Sesaat Chopper mengabarkan bahwa Usopp sudah sadar, lalu mereka pergi menemui Usopp. Di sana, Usopp minta maaf karena membiarkan uang mereka dirampok. Tapi Nami dan lainnya berkata untuk tidak usah memikirkan hal tersebut. Yang terpenting, Usopp selamat. Pada akhirnya, Usopp pun bertanya dengan biaya perbaikan Merigo, sontak mereka semua terdiam. Dengan pelan, Luffy mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Merigo. Setelah itu, mungkin mereka bisa membeli kapal baru yang lebih murah. Mendengar itu, Usopp beranggapan itu karena salahnya, tapi mereka hanya diam. Luffy mencoba menjelaskan tanpa mengatakan bahwa Merigo tidak bisa diperbaiki. Mendengar itu, Usopp mengira Luffy sedang bercanda. Bahkan ia juga berpikir Luffy hanya ingin membuang Merigo begitu saja. Karena kata-kata itu, Luffy sedikit terbawa emosi dan mengatakan bahwa Merigo tidak dapat diperbaiki. Ia juga telah memutuskan untuk membeli kapal baru dengan berat hati.
Bukannya cukup dengan alasan Luffy, Usopp malah marah dan mengatai Luffy hingga Luffy hampir mengeluarkan Usopp dari krunya. Untungnya Sanji menendang Luffy dan Luffy tersadar dari emosinya. Pada akhirnya Usopp memutuskan sesuatu, bahwa jika Luffy ingin meninggalkan Merigo, maka tinggalkanlah juga dirinya seperti Luffy meninggalkan kapal tersebut. Usopp juga berdiri. Dengan serius ia mengatakan bahwa jika mereka tidak mempunyai tujuan yang sama, tidak mungkin mereka terus bersama. Ia pun keluar dari Merigo sembari memutuskan untuk keluar dari kru Mugiwara. Hal itu membuat Nami, Sanji, dan Chopper terkejut dan mencoba melarang Usopp pergi. Tapi tetap saja terlambat. Nami yang kesal sekaligus khawatir menyalahkan Luffy dan membujuknya untuk mengejar Usopp. Namun Luffy tak beranjak, begitu juga dengan Zoro. Di luar, Usopp berteriak menantang Luffy untuk berduel demi memperebutkan Merigo karena sebagai kapten, Luffy lah pemilik kapal itu. Jadi Usopp memutuskan untuk merebutnya dengan berduel jam 10 malam nanti. Hingga saat malam tiba, Nami terus membujuk Luffy agar tidak melawan Usopp. Tapi Luffy mengatakan ia sudah sejauh itu, jadi tidak mungkin tidak melawannya. Sedangkan di sisi lain, Sanji malah berdebat dengan Zoro karena tidak mengalahkan keluarga Franky lebih awal. Lalu datanglah Nami yang melerai dan memerintah untuk tidak membuat suasananya semakin buruk. Di sisi Usopp, ia didatangi oleh Chopper. Awalnya ia ingin ikut Usopp untuk mengobati lukanya. Namun ia malah diusir oleh Usopp dan mengatakan bahwa ia bukanlah temannya lagi. Lalu jam 10 malam pun tiba. Luffy sudah bersiap. Ia juga mengatakan pada krunya agar tidak ada yang turun dari Merigo. Lalu Usopp juga datang. Ia mengatakan agar Luffy bertarung dengan serius dalam duelnya. Oh, kita koyo. Pertarungan antara Luffy dan Usopp pun dimulai. Usopp mengeluarkan jurus-jurusnya yang unik. Ia juga sempat menipu Luffy dengan saus sebagai darah. Disitulah Luffy bersimpati pada Usopp. Di dalam hatinya, ia tidak ingin melawan temannya sendiri. Namun Usopp terus menyerang Luffy. Ia juga membuat sebuah ledakan yang besar. Saat itu juga Luffy mengingat semua kenangan bersama Usopp karena mereka sudah bersama dan berpetualang sejauh itu. Nah, setelah ledakan, Luffy akan mengalahkannya dan melayangkan sebuah serangan. Tapi Usopp masih saja menyerang, bahkan sekarang ia menggunakan Impact Dial dan membalikan serangan Luffy yang kuat. Luffy terus saja menyerang dan akhirnya Usopp kalah dan tumbang. Saat itu Luffy mengatakan pada Usopp untuk mengambil saja Merigo-nya karena Luffy akan mendapatkan kapal baru dan berlayar ke lautan kembali. Luffy berbalik serta mengatakan selamat tinggal pada Usopp. Sedangkan di kapal, Chopper berusaha untuk menolong Usopp tapi dicegah oleh Sanji. Sanji mengatakan jika Chopper menolongnya, ia akan melukai harga diri Usopp. Luffy kembali ke dekat kapal. Ia membelakangi Usopp dan mengatakan dengan pelan bahwa ini sangat sulit. Zoro yang mendengarnya juga menambahi bahwa semua itu adalah resiko seorang kapten. Jika Luffy ragu pada keputusannya, siapa lagi yang akan mereka percaya? Sedangkan para kru lainnya hanya menangis saat melihat Luffy yang meneteskan air matanya. Chopper turun dan meletakkan obat di dekat Usopp, lalu ia kembali pada Luffy. Tadi duga ternyata Usopp juga menangis di sana dalam sendirian. Setelah kejadian itu terlihat kru Luffy yang tersisa sedang berada di sebuah loteng. Di sana ada Zoro, Sanji, Chopper, serta Luffy juga. Selain merenung atas kejadian semalam, mereka juga kebingungan di mana lagi mereka mencari Robin. Mereka akhirnya berniat untuk berkeliling kota sekali lagi barangkali menemukan si Robin. Sedangkan Luffy, ia hanya duduk dan melamun. Tak lama datanglah Nami yang berteriak bahwa ia mendengar Iceberg tertembak saat berada di kediamannya. Sanji sempat bertanya siapa itu Iceberg karena memang Sanji belum mengetahui siapa wali kota tersebut. Dengan cepat, Nami mengatakan bahwa Iceberg adalah wali kota Water Seven sekaligus orang yang menolong mereka. Kabar dari Iceberg membuat Luffy sedikit tertarik dan membuatnya ingin melihatnya. Nami juga menyusul Luffy, sedangkan Sanji, Zoro, dan Chopper memilih mencari Robin. Sementara di tempat Iceberg, ia sudah dirawat oleh dokter. Khalifah sebagai sekretarisnya juga terlihat sangat khawatir, apalagi saat dokter mengatakan bahwa terdapat 2 tembakan dari depan dan 3 dari belakang. Di luar ruangan juga terlihat pegawai dari Iceberg yang beranggapan bahwa itu adalah ulah dari pemerintah yang kemarin datang pada Iceberg. Sementara Pauli yang sudah dihubungi juga OTW ke tempat kejadian.
Hingga akhirnya Pauli sampai di Dock 1, yaitu kantor milik Iceberg. Di sana terlihat sudah dipenuhi wartawan hingga Pauli susah untuk lewat. Sementara itu Luffy akhirnya bertemu Nami yang mengendarai Yagara dan mereka pun menuju kantor Iceberg. Nami juga memberikan Luffy sebuah koran yang berisi berita tentang Iceberg. Di perjalanan Nami hanya diam saja. Ia hanya melihat tempat di mana Usopp tergeletak dan seketika mengingat Usopp pada saat itu. Di sisi pantai ternyata Franky sudah kembali dari belanjanya. Ia terkejut melihat rumah keluarganya hancur berantakan. Ia juga kesal melihat bawahannya yang manis dikalahkan. Tapi Franky sudah tahu siapa yang telah menghancurkan rumahnya itu. Pastinya si Mugiwara. Tak lama bawahannya yang tersisa datang. Mereka mengadu pada Franky. Hingga Franky memutuskan untuk balas dendam pada si Mugiwara. Kebetulan bawahannya juga mengawasi Mugiwara dan mereka tahu di mana mereka berada. Sedangkan di stasiun laut, Chimney dan kucingnya merasakan angin laut yang bertiup sangat kencang. Kokoro pun mengatakan bahwa Aqua Laguna akan segera datang dan menyuruh Chimney bersiap untuk kembali ke pulau. Ternyata angin kencang itu sudah diprediksikan oleh Badan Bencana di kota Water Seven yang seketika membunyikan sebuah sirine yang tandanya akan terjadi fenomena tahunan bernama Aqua Laguna. Sirine itu membuat Sanji dan Chopper kebingungan apa itu Aqua Laguna dan menanyakannya pada orang random di situ. Orang itu menjawab bahwa itu adalah sebuah bencana tahunan yang biasa terjadi di sana. Bencana itu akan mengakibatkan kota terendam air laut beberapa hari, sehingga orang itu pun menyarankan Sanji dan Chopper mengungsi ke tempat yang tinggi. Kembali pada Luffy yang sudah sampai di Dock 1. Tentu saja di sana tidak bisa lewat karena banyaknya wartawan. Saat sedang bingung mencari jalan masuk ke kantor Iceberg, datang sebuah kehebohan. Orang-orang yang tahu berteriak pada seseorang di atas gedung tersebut. Banyak di antara mereka juga memilih kabur dari sana. Kehebohan itu ternyata berasal dari Franky yang datang mencari Luffy dengan raut wajah yang marah. Koi Mugiwara. Kemunculan Franky membuat heboh semua orang yang berada di situ. Ditambah Luffy yang menantang Franky juga mengamuk atas 300 jutanya. Sedangkan di kantor Iceberg sudah berkumpul Pauli dan beberapa pegawai lainnya. Saat itu Iceberg juga sudah sadar. Ia mengatakan tidak terlalu mengingat siapa yang menyerangnya malam itu. Sementara para wartawan yang mendengar Iceberg sudah sadar bersorak gembira. Tentu saja karena Iceberg adalah orang nomor 1 di Water Seven dan banyak dipedulikan oleh orang-orang. Kembali pada Luffy yang membuat Franky marah hingga menyemburkan api dari mulutnya. Hal itu membuat panik semua orang. Luffy juga terkejut. Ia berasumsi Franky memakan buah iblis. Namun tak lama ia menceburkan diri ke air dan menyerang Luffy dari bawah air, yang mengartikan ia bukan pengguna buah iblis. Ditambah lagi Franky dapat menjulurkan tinju rantai yang menghempaskan Luffy jauh. Nami pun keheranan dan bertanya-tanya jenis manusia apa sebenarnya si Franky itu. Dengan senang hati Franky mengatakan bahwa ia adalah manusia modifikasi atau disebut dengan cyborg. Beralih ke kantor Iceberg, ia mendeskripsikan pelaku yang menyerangnya adalah seorang pria besar dan seorang wanita yaitu Nico Robin, mana ia salah satu kru Mugiwara. Mendengar hal itu, amarah Pauli tersulut dan berniat memberi balasan pada Mugiwara. Sementara itu, Sanji dan Chopper terus mencari Robin. Di sela-sela itu, Chopper benar-benar mengkhawatirkan seseorang karena seseorang tidak tahu akan datangnya Aqua Laguna. Sanji pun peka dan mengantar Chopper menuju Merigo, karena yang dikhawatirkan Chopper adalah Usopp. Kembali pada para tukang kapal. Saat kemarahan Pauli terhadap Mugiwara sedang naik, datanglah seorang om-om yang memberi kabar bahwa Luffy berada di galangan kapal dan sedang bertarung melawan Franky. Om-om ini juga mengatakan bahwa Luffy merusak galangan kapal mereka karena pertarungannya. Kaku. Di sisi Luffy yang bertarung melawan Franky merasa kewalahan karena belum terbiasa dengan jurus cyborg milik Franky. Tak jarang yang mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Lalu saat pertarungan berlangsung, mereka dilerai oleh Pauli dan pegawai lainnya. Mereka juga langsung menuduh Luffy sebagai penyerang Iceberg dan menghajar Luffy terus-terusan. Yang melihat itu marah karena Luffy adalah mangsanya, tapi malah diganggu oleh para tukang. Franky juga malah ikut menyerang para tukang itu. Luffy merasa kebingungan kenapa dirinya diserang oleh Gilila atau parasit tukang tersebut. Ia hanya bisa menghindar saja. Akhirnya, Pauli menjelaskan bahwa Luffy lah yang menyerang Iceberg semalam. Hal itu membuat Luffy tercengang padahal jelas-jelas ia tidak tahu apa-apa dan malah dituduh. Sementara itu, para wartawan juga mendengar kabar kru Luffy adalah pelakunya. Mereka langsung menyebarkan berita itu agar orang-orang waspada dan memojokkan seluruh kru Mugiwara. Pauli terus saja memoncokkan Luffy dan menyalahkannya atas kejadian Iceberg. Ia juga mengatakan jika Luffy berani menyakiti Iceberg berarti ia berani berhadapan dengan para pegawai Galila, bahkan berurusan dengan seluruh rakyat Water Seven.
Tidak tinggal diam, Luffy mencoba menjelaskan. Ia juga berniat bertemu dengan Iceberg karena pasti ada kesalahpahaman. Tapi tentu saja tidak diperbolehkan oleh Pauli dan malah menyerangnya bertubi-tubi. Mana tuh kau justru aneh. Melihat hal itu, Frankie yang dari tadi dianggurin merasa kesal. Walau musuhnya sama-sama dikalahkan, tapi Frankie ingin mengalahkan Luffy secara personal. Oleh karena itu, Frankie menyerang pegawai Galila dengan brutal hingga beberapa properti pembuatan kapal di sana rusak dan berantakan. Hold on, nanda to baza ne. Nanda. Karena ulah Frankie, Nami yang tadinya disandra oleh warga dapat melepaskan diri. Begitupun Luffy yang langsung mengajak Nami pergi dan bertemu dengan Iceberg untuk meluruskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Ingatlah. Di sisi lain, Chopper dan Sanji sampai di dekat Merigo. Mereka berteriak gaduh tentang Aqua Laguna, berharap Usopp mendengar kegaduhan mereka. Dan benar saja, Usopp keluar. Ia tidak tahu siapa yang membuat kegaduhan itu karena Chopper dan Sanji berhasil lari. Tapi dari situ, mereka berhasil memberitahu Usopp tentang ombak besar Aqua Laguna. Setelah keributan di galangan kapal, Frankie yang kehabisan tenaga memilih mundur. Lalu, para pegawai Galila, terutama Pauli, menyuruh memperketat pencarian Mugiwara dengan menyebarkan tukang kapal ke seluruh pulau karena ia tahu bahwa saat malam akan terjadi Aqua Laguna dan hanya ada 2 jadwal pemberangkatan kereta laut. Jadi, pasti Mugiwara tidak akan bisa pergi dari pulau ini. Sedangkan Luffy dan Nami yang berhasil kabur kini berada di sebuah atap yang berhadapan langsung dengan kantor Iceberg. Di bawah banyak sekali wartawan dan tukang kapal, tapi Luffy langsung menyusup tanpa pikir panjang dengan meninggalkan Nami. Tentu saja, si Luffy dikejar oleh banyak orang. Beberapa saat kemudian ia bertemu Khalifa yang mendapat perintah untuk memanggil Luffy ke ruangan Iceberg. Ketika bertemu dengan Iceberg, Luffy langsung menanyakan kebenaran Iceberg soal tragedi semalam yang dilakukan oleh Robin. Saat itu, Iceberg malah menodongkan senjata sembari mengiyakan bahwa pelakunya adalah Robin. Sementara itu, di seluruh pulau, sudah ramai tentang berita Luffy sebagai pelaku penembakan Iceberg. Di koran-koran, wajah si Mugiwara juga ditampakkan dengan sangat jelas. Di stasiun kereta laut terlihat Kokoro baru saja sampai di Water 7. Ia juga sempat bertemu beberapa orang dan merasa keheranan karena banyak sekali kegaduhan yang ada. Kembali pada Luffy, setelah ia pergi dari tempat Iceberg, ia membawa Nami yang saat ini sedang merasakan perubahan cuaca dan tekanan atmosfer di pulau itu. Nami juga mengira akan ada badai topan di Water 7. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan dan pikirkan sehingga Nami mengajak Luffy kembali ke penginapan mereka. Lalu di sebuah bar, Frankie datang untuk mengisi bahan bakarnya yaitu cola. Ia terlihat sudah mengenal pemilik bar tersebut yang bernama Blueno. Di sana, Frankie juga sempat foya-foya dengan uang curiannya, hingga ia ditegur oleh Kokoro yang sudah nongki di situ bersama cucunya Chimney. Kokoro menanyakan berbagai hal yang terjadi di Water 7, sampai masalah tentang Iceberg. Frankie mengatakan bahwa itu ulah bajak laut Mugiwara yang juga musuhnya. Namun Kokoro mempunyai asumsi lain bahwa itu bisa saja bukan ulah Mugiwara, melainkan pemerintahan dunia. Saat Kokoro mengatakan hal tersebut, yang terbayang oleh Frankie hanyalah orang pemerintah yang biasanya datang pada Iceberg. Tapi Kokoro berargumen lain. Ia mengatakan mungkin bisa saja Iceberg diserang oleh organisasi bayangan yang dinamai CP9. Mereka bisa melenyapkan orang tanpa jejak. Benar saja, di suatu tempat terlihat Robin sedang mengobrol dengan 2 pria yang berasal dari organisasi CP9. Pria itu mengatakan rencananya yang akan menyusup ke kediaman Iceberg lagi untuk mencari sesuatu. Di tengah sibuknya orang bersiap untuk mengungsi, kru Mugiwara juga diburu di seluruh penjuru kota. Mulai dari Zoro yang masih kebingungan di mana si Robin, Luffy dan Nami yang berlari menuju penginapan, bahkan Usopp yang berada di kapal, bahkan mereka sedang digeledah. Sedangkan Sanji dan Chopper sedang melihat jadwal keberangkatan kereta. Mereka berasumsi mungkin Robin menggunakan kereta untuk pergi dari kota. Tiba-tiba Chopper mencium sesuatu. Ia berlari mengikuti firasatnya. Ia seperti tahu betul aroma siapa yang ia cium, dan benar saja ia mencium aroma Robin. Robin berdiri melihat Chopper. Sanji juga membujuk Robin untuk kembali ke penginapan bersamanya. Ia ingin menceritakan banyak hal yang terjadi. Saat itu Robin mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan berlayar lagi dengan mereka. Sanji akhirnya menyusulnya ke seberang, tetapi si Robin melarang. Robin terus-menerus mengatakan bahwa ia tidak akan ikut lagi bersama mereka.
Tentu saja keputusan itu membuat Sanji bingung dan berpikir mungkin karena tuduhan pembunuhan pada Robin yang beredar. Dengan segera Robin memperjelas bahwa benar ialah yang menyelinap untuk membunuh wali kota dan menumbalkan nama Mugiwara untuk melarikan diri. Sanji dan Chopper dibuat tak percaya mendengar kata-kata Robin, apalagi saat Robin mengatakan dirinya adalah perempuan dengan masa lalu yang gelap. Bagi perpisahan, Robin juga mengatakan terima kasih telah menerima orang sepertinya. Lalu ia pun pergi. Setelah Robin pergi, Sanji menyuruh Chopper menemui Luffy dan menceritakan semua yang diucapkan Robin, sedangkan Sanji akan melakukan sesuatu. Chopper pun nurut saja dan pergi mencari Luffy. Di sisi lain, Luffy, Nami, dan Zoro sedang dikejar-kejar oleh pembuat kapal hingga mereka bersembunyi di bawah jembatan sampai orang-orang yang mencarinya pergi. Luffy malah dikagetkan oleh Chopper yang menemukan mereka dan membuat mereka jatuh ke air. Sementara Usopp terlihat sedang memohon untuk membeli alat perbaikan kapal. Awalnya pemilik toko tidak memberinya karena tokonya akan tutup dan ia akan mengungsi. Tapi saat ia melihat Usopp yang terus memohon dan dalam keadaan lapar, akhirnya pemilik toko itu memberikan yang dibutuhkan Usopp. Walau saat membawanya, Usopp kesusahan hingga lagi-lagi pemilik toko memberinya sebuah makanan. Usopp pun kembali ke Merigo dan memperbaiki Merigo sebisanya. Lalu di bar Blue Eno, Franky teringat dendamnya pada Luffy sehingga ia tiba-tiba mengamuk dan bergegas mencari Luffy. Kembali pada Luffy dan lainnya, setelah bertemu Chopper, ia mendengar semua cerita dari Chopper. Ekspresi Luffy tidak tertahan karena masih tidak percaya dengan perkataan Robin. Zoro juga menambahkan bahwa selama ini mereka telah bersama Robin, jadi mereka juga harus memutuskan apakah Robin musuh atau rekan. Setelah itu, Zoro berasumsi jika Robin mengatakan tidak akan bertemu mereka lagi, maka ia akan melakukan sesuatu yang besar untuk mengkambing hitamkan mereka. Selain itu, Robin akan membunuh Iceberg dan memancing mereka agar datang ke TKP untuk menjadi kambing hitam. Luffy pada akhirnya memutuskan untuk ke kantor Iceberg guna menemui Robin secara langsung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke kantor Iceberg pada malam hari, karena Iceberg pernah mengatakan bahwa Robin bersama seseorang yang pasti bukan salah satu dari Mugiwara, yang mungkin seseorang itu adalah alasan Robin menjadi jahat. Di kota Pauli dan beberapa pembuat kapal lain mulai kembali ke galangan kapal karena hari sudah malam. Lalu Franky yang sedang berjalan ditemui bawahannya yang memberitahu bahwa ia melihat salah satu kru Mugiwara di kapalnya. Disitulah Franky berniat untuk menculik salah satu kru tersebut yang tidak lain adalah Usopp untuk memancing si Luffy. Di sisi lain, di dalam galangan kapal yang menjadi tempat pengungsian, para warga sibuk membicarakan isu Mugiwara yang akan melakukan penyerangan lagi malam ini. Hal itu membuat para penjaga di kantor Iceberg sudah berderet-deret berjaga dengan ketat. Di depan pintu kamar Iceberg, para mandor kuat bahkan sampai berjaga semalaman di sana. Sementara itu, Luffy, Nami, Zoro, dan Chopper sudah mulai bersembunyi di atas pepohonan. Mereka memantau keadaan kantor Iceberg dan menunggu tindakan yang akan terjadi. Di balik pohon, Luffy dan lainnya masih mengawasi gerak-gerik kantor Iceberg yang dipenuhi penjagaan. Sementara itu, Iceberg memerintah Khalifa untuk memanggil Pauli. Sepertinya ada suatu hal penting yang ingin dibicarakan Iceberg padanya. Pauli? Sedangkan anggota Gelila menyusun strategi untuk menangkap kru Mugiwara. Mereka juga sudah mengidentifikasi anggota Mugiwara yang berjumlah 7 orang, tapi mereka belum mengetahui 2 orang lainnya. Setelah itu, Pauli keluar dari kantornya. Ternyata Pauli merujukan terutama Iceberg. Ya, dipercaya Iceberg untuk mencari sesuatu di bawah meja kerjanya, yang ternyata ada sebuah berangkas di sana. Sedangkan di atas gedung ada Robin dan seseorang misterius dengan denden mushinya. Seseorang itu sepertinya menghubungi rekannya yang lain dan menunggu aba-aba untuk melakukan aksinya. Dan benar saja tak lama ledakan meriam terjadi. Makhluk itu mencoba mengalihkan perhatian para penjaga. Sedangkan Robin dan partnernya bergegas. Para penjaga berhamburan mengejar orang bertopeng tadi. Bahkan 2 anggota gerila yang berjaga di depan kamar Iceberg juga pergi. Mati! Di sisi Luffy juga mendengar hal yang sama. Saat mereka akan mengatur strateginya, si Luffy malah sudah menghilang entah kemana. Walau telah mengecoh para penjaga, Robin dan seorang pria itu tetap terkepung, tapi pria itu mempunyai kekuatan buah iblis yang membuatnya bisa lepas dari penjagaan. Cita mata
Lalu Pauli yang sedang mengambil suatu benda di dalam berangkas didatangi oleh orang-orang yang mengaku dari Shaper Paul Number 9 atau sering disebut CP9, yaitu organisasi rahasia ciptaan pemerintah dunia yang bertugas menjalankan misi rahasia. Mereka bermaksud untuk mengambil barang berharga milik Iceberg dari tangan Pauli. Di kamar Iceberg, Robin dapat masuk bersama pria yang memakan buah duri-duri. Ia dapat menciptakan pintu di mana saja. Baru saja datang, ia langsung menembak Iceberg. Iceberg juga menyesal telah menuding Mugiwara sebagai dalang semua ini hanya karena melihat Robin pada malam itu. Rencana itu sudah dirancang oleh CP9 yang melimpahkan dampaknya pada bajak laut Mugiwara. Tujuan CP9 sendiri adalah merebut cetak biru yang Iceberg simpan. Mereka juga tidak bisa membunuh Iceberg karena jika CP9 langsung membunuhnya, mereka tidak akan mendapatkan sebuah cetak biru senjata Pluton yang disembunyikan oleh Iceberg. Data itu dirahasiakan secara turun-temurun dari sang pembuat kapal paling jenius pada muridnya yaitu Iceberg. Karena itu juga CP9 sudah memprediksi bahwa orang yang menjadi kepercayaan Iceberg adalah Pauli. Ray itu juga mengatakan bahwa Pauli sedang dikepung anggota CP9 lain. Prey itu mengurus para penjaga kapal dan mengatakan pada Robin untuk membunuh Iceberg saat barang yang ada di Pauli sudah didapatkan. Setelah semua berjalan lancar, semua kejahatan itu akan dilimpahkan kepada Mugiwara. Di sisi lain, Nami, Zoro, dan Chopper yang mengetahui Luffy masuk terlebih dahulu memilih ikut masuk ke kantor Iceberg. Karena dengan adanya kekacauan di sana pasti penjagaan sedikit berkurang. Tapi saat mereka melompat ke dalam pagar, mereka malah disambut full formasi dari para penjaga Kroco. Sementara itu, Luffy yang sudah diasumsikan sudah di dalam kantor Iceberg malah nyangkut di sela-sela gedung tinggi. Di luar kamar Iceberg, pria pemakan duri-duri Nomi itu mengalahkan semua mandor Galila dan menghabisi para pembuat kapal. Sedangkan di luar ada Zoro, Nami, dan Chopper yang juga melawan para Kroco Galila yang tidak ada habisnya. Lalu di kamar Iceberg, Robin datang dan bersiap membunuh setelah CP9 mendapatkan cetak biru dari kantor Iceberg. Di sana, Iceberg mengatakan ia sudah lama ingin bertemu dengan Robin sampai-sampai ia memasang poster buronannya. Seketika ia menodongkan pistolnya pada si Robin. Iceberg berniat membunuh Robin sebelum Robin menghancurkan dunia dengan cetak birunya. Iceberg juga menanyakan mengapa Robin terus mencari Poneglyph dan menguraikannya, sedangkan pemerintah menganggap hal itu adalah kejahatan besar. Robin adalah satu-satunya wanita yang bisa membaca Poneglyph dan menjadi buronan saat berusia 8 tahun. Dengan begitu, ia bisa saja mengaktifkan senjata kuno. Mendengar hal itu, Robin berpikir bahwa Iceberg tidak perlu ikut campur urusannya dalam meneliti sejarah. Iceberg juga mengatakan bahwa ia memiliki cetak biru senjata kuno Pluton yang pemerintah dunia cari selama ini. Cetak biru itu dibuat dan diwariskan untuk pencegahan. Jika saja Pluton orisinil lepas kendali, ia bisa menciptakan kekuatan kontra melalui cetak biru yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pada akhirnya, pemerintah menginginkan cetak biru tersebut hingga merebutnya dengan kekerasan. Iceberg diwarisi cetak biru tersebut dari pria bernama Tom dan mewanti-wanti seorang gadis yang lolos 20 tahun lalu. Gadis yang dinilai membawa ideologi Ohara yaitu Robin sendiri. Iceberg juga mengatakan bahwa ia tidak bisa sembarangan melenyapkan cetak biru miliknya karena Robin masih hidup. Selama Robin masih ada, senjata kuno Pluton bisa saja kembali bangkit. Untuk pencegahan, Iceberg menyimpan warisan cetak birunya untuk mengcounter senjata kuno itu suatu saat. Di sisi Luffy, ia sudah berhasil lepas dari himpitan dinding dan menuju ke kantor Iceberg. Sedangkan di sisi Pauli, ia dihajar hingga berdarah-darah. Lalu setelah CP9 mendapatkan cetak birunya, ternyata baru menyadari bahwa Iceberg tidak sebodoh itu. Cetak biru yang Iceberg simpan saat ini adalah cetak biru palsu. Saat itulah Pauli mengatakan bahwa rencana mereka lah yang gagal. Lalu CP9 itu mengubah rencana dan berkumpul di kamar Iceberg. Mereka juga menyuruh Robin untuk jangan membunuh Iceberg terlebih dahulu. Kembali pada Luffy, akhirnya ia datang. Ia juga diserang oleh CP9 dan dipaku di lantai bersama Pauli. Lalu di kamar Iceberg, semua anggota CP9 sudah berkumpul. Mereka membuka topeng mereka. Dan ternyata mereka adalah para mandor dari Galila Company, yaitu Lucy, Kaku Khalifa, dan juga Blueno, si pemilik bar. Hal itu tentu saja membuat Iceberg sangat terkejut bahwa mereka bekerja untuk pemerintah. Padahal mereka sudah bekerja sebagai mandor di perusahaannya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan di sisi Frankie, ia sampai di tepi laut. Frankie melihat Usopp yang sedang memperbaiki Merigo dengan gigih. Ia sempat terdiam dan teringat saat ia merampak uang milik mereka. Usopp berkata bahwa uang itu akan digunakan untuk memperbaiki Merigo. Tapi tak pikir panjang, Frankie mendekati Usopp dan mengatakan ia akan menculiknya secara terang-terangan untuk memancing si Luffy dan lainnya. Nanti
natai kedai not. Sedangkan Zoro, Nami, dan Chopper berhasil mengalahkan semua penjaga yang berada di luar kantor. Mereka juga berhasil masuk. Begitu juga dengan Luffy, karena ia merupakan manusia karet, ia dapat melepaskan perangkap pada dirinya. Pauli juga mulai sadar bahwa ia termakan hoaks. Musuh Iceberg sebenarnya bukanlah Mugiwara, melainkan orang lain. Mereka pun bekerja sama untuk pergi menyelamatkan Iceberg. Di sisi Iceberg sendiri, Lucy menjelaskan asal-usulnya. Sebenarnya, ia dan rekannya yang lain adalah anggota CP9. Selain itu, sebenarnya ada 8 badan Cyberpol milik pemerintahan. Tetapi Lucy dan lainnya adalah anggota bayangan khusus dan menjadi Cyberpol ke-9 yang sangat rahasia. Mereka juga mempunyai wewenang khusus, yaitu dapat membunuh orang yang tidak kooperatif pada pemerintah. Dikarenakan Iceberg tidak mau memberitahu di mana cetak biru miliknya, Lucy memancing Iceberg dengan teknik hipotesis dan menyuruh Kaku untuk memeriksa nadinya. Ia akan memberikan beberapa hipotesis dan dibuktikan dengan kestabilan dari denyut nadinya. Pada saat Lucy mengecek cetak biru palsunya, ia menemukan 3 tanda tangan bernama Tom, Iceberg, dan Katy Flame yang berada di perusahaan Tom's Worker. Lalu dari data pemerintah, Tom tidak mempunyai perusahaan sebesar itu. Ia hanya memiliki 2 murid saja, yaitu Iceberg dan Katy Flame. Sedangkan pemerintah telah mengkonfirmasi kematian Katy Flame karena kecelakaan 8 tahun yang lalu. Menurut analisis dan bukti-bukti dari pengalaman Lucy dan lainnya menyamar di sana, pada saat itu datang seseorang yang mengaku Katy Flame. Ia ingin bertemu dengan Iceberg pada saat itu. Orang itu hanya menggunakan nama Katy Flame sekali saja, dan ia tidak pernah kembali saat Iceberg menolaknya bertemu waktu itu. Setelah ditelusuri, ternyata orang itu adalah Frankie. Sehingga Lucy mengasumsikan bahwa murid Tom bernama Katy Flame masih hidup, dan itu adalah Frankie. Mendengar hal itu, nadi Iceberg berdegup kencang dan membuat mereka membenarkan asumsinya. Ketenangan Iceberg saat ini juga mereka asumsikan karena cetak biru itu tidak ada padanya, melainkan ada pada Frankie atau si Katy Flame. Lama Nami, Zoro, Chopper, Luffy, dan Pauli datang dengan pintu yang berbeda. Luffy berteriak mencari Robin, tapi seketika mereka terkejut karena karyawan Galila berada di sana dan sedang berkumpul. Apalagi Pauli, ia tidak menyangka dengan teman-temannya yang ternyata adalah dalang di balik penyerangan Iceberg selama ini. Tentu saja Pauli sangat terkejut dengan fakta tersebut. Di sana, Lucy juga mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah badan intelijen pemerintah yang menyamar selama 5 tahun. Pauli yang mendengarnya langsung menyerang Lucy, tapi ia langsung ditusuk menggunakan jarinya. Mereka juga terkejut dengan teknik yang digunakan Lucy. Lucy berkata ia telah mempelajari ilmu bela diri bernama Rokushiki, yang membuatnya bisa melubangi tubuh seseorang dengan jarinya saja. Pauli pun dihajar dan ia akan dibunuh oleh Lucy, tapi Lucy menghalanginya. Serangan Luffy juga tidak mempan padanya, malahan leher Luffy akan dilubangi olehnya. Haringga! Namun Lucy gagal karena lawannya adalah manusia karet. Lucy pun menanyakan alasan Luffy yang malah berpihak pada Pauli. Luffy pun menjelaskan bahwa ia hanya akan mengalahkan orang yang menyakiti Iceberg. Selebihnya ia mengejar Robin untuk kembali. Beberapa saat setelah itu, Khalifa memberitahu bahwa waktu mereka hanya tersisa 2 menit. Selebihnya bangunan yang mereka diami saat ini akan meledak. Tentu hal itu membuat kru Mugiwara dan Pauli panik. Sedangkan si Luffy terus-terusan minta penjelasan pada Robin walau ia malah pergi meninggalkan mereka semua. Semua itu jadi pemicu bentroknya kedua belah pihak di saat bangunan akan meledak. Teknik unik Rokushiki dari CP9 membuat mereka kewalahan. Hui! No. Zoro juga membantunya, tapi tetap saja mereka belum terbiasa melawan pengguna Rokushiki tersebut. Dikarenakan waktu semakin menipis untuk mengucapkan salam perpisahan, Lucy merubah bentuk tubuhnya menjadi suatu hal yang menakutkan. Hingga mau, Lucy pun berubah menjadi makhluk besar yang ternyata ia adalah pemakan buah iblis neko-neko model leopard dan merupakan tipe zoan karnivora yang dirumorkan sangat brutal. Lancek. Lihat perubahan itu ditambah asap di mana-mana, Pauli langsung membawa Iceberg tapi malah dicegat oleh Lucy yang telah berubah. Dengan segera Luffy menyerang Lucy untuk mengalihkan mereka, tapi ia malah dilempar jauh keluar. Shima no soto made tobe.
Di sisi lain terlihat Kokoro dan cucunya melihat kantor Iceberg terbakar. Ianya bisa berharap bahwa firasatnya salah. Kembali pada kantor Iceberg. Di sana hanya tersisa Iceberg dan Paul yang diikat. Mereka ditinggalkan dalam kobaran api. Kobaran api sudah menyebar kemana-mana. Para penjaga kantor juga mencari di mana keberadaan pemimpin mereka. Mereka yang belum tahu apa-apa berpikir bahwa Iceberg mungkin akan sangat aman karena masih bersama para mandor. Jadinya mereka tidak terlalu khawatir pada Iceberg. Mereka terus mencari Iceberg di kobaran api tersebut, namun mereka malah menemukan Nami yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mereka mengira ia melompat dari jendela karena terjebak oleh api. Sementara itu, si P9 sedang dalam perjalanan mencari Frankie. Mereka malah melihat anak buah Frankie yang sedang memancing Mugiwara. Api yang datang pada mereka malah para si P9 itu sendiri. Di sisi lain, Frankie yang telah membawa Usopp dan Merigo malah terharu karena apa yang Usopp ceritakan. Usopp lebih mementingkan dan peduli kapalnya dan terpaksa keluar. Kisah itu membuat Frankie terharu dan meminta maaf karena telah merampok uang mereka. Frankie juga menanyakan tujuan Usopp selanjutnya dan malah menawarkan untuk join keluarga Frankie saja karena ia tertarik pada Usopp. Jelas si Usopp langsung menolak. Selain itu, mereka juga membahas Aqua Laguna yang akan segera datang. Untungnya, tempat rahasia Frankie ini tempat yang aman dari Aqua Laguna. Bahkan kapalnya tidak akan hanyut karena ombak air itu. Tetapi Aqua Laguna ini juga cukup meresahkan kota Water Seven. Faktanya, bangunan kota saat ini dibangun di atas bangunan kota yang dulu. Karena volume air setiap tahun semakin naik. Maka dari itu, di Water Seven lebih banyak kanal ketimbang daratan atau setapak. Bisa saja suatu saat kota ini tenggelam jika terus dibiarkan. Tapi di balik semua masalah itu, untungnya ada kereta laut yang dapat membawa warga jika ingin pindah karena takut hidup di pulau mengapung itu. Tentu saja kereta itu dibuat untuk mengusung masalah tersebut karena dulunya sebelum kereta itu berdiri, Water Seven adalah kota mati. Kereta laut juga tercipta hasil ide dari seorang tukang kapal yang sangat hebat bernama Tom. Kembali pada Lucy yang berhasil menumbangkan semua anak buah Frankie dengan mudah. Setelah tahu keberadaan Frankie dari mereka, Lucy pun bergegas menuju ke markas Frankie. Pada awalnya Usopp memutuskan untuk kembali ke East Blue saja, tapi si Frankie memberitahu bahwa Usopp tak akan bisa kembali ke sana. Ditambah Merigo sudah sangat bobrok. Frankie juga memberitahu kerusakan fatal kapal itu pada Usopp. Saat ia mengangkat kapalnya, ia melihat bahwa kapalnya sudah sangat sekarat. Tentu saja si Usopp tetap kekeh, bahkan Usopp rela bertarung dengannya saat Frankie menyarankan pembongkaran pada kapal itu. Di sini akhirnya Frankie mengatakan bahwa kapal adalah sebuah perwujudan janji untuk mengantar seseorang ke pulau selanjutnya. Di kasus sekarang, Merigo benar-benar sudah tidak bisa bertahan sampai pulau berikutnya. Yang berarti ia bukan kapal lagi. Frankie juga langsung mematahkan bagian kapalnya. Usopp yang melihatnya langsung menyerangnya. Lalu Frankie membalas dengan memerintah Usopp melihatnya sendiri dari bawah air. Di sana Usopp pun melihat kondisi Mary dan menangis. Saat kembali naik ke atas, Usopp malah mengambil bagian dari Mary dan memperbaikinya lagi. Hal itu membuat Frankie nggak habis pikir. Ia akhirnya menjelaskan detail kerusakan Mary, yang mana kerusakan pada lunas atau kerangka kapalnya sudah fatal. Usopp hanya bisa menangis mendengarnya, sembari mengatakan bahwa sebenarnya sudah tahu bahwa Merigo tengah sekarat. Di sana Usopp menangis dan menjelaskan pengalamannya. Saat ia terbangun di malam berkabut, ia mendengar suara palu kayu yang menggema. Ia melihat ke kapal mereka yang sedang tidak ada kru di sana. Dan anehnya, ia melihat anomali yang sedang memperbaiki kapal dengan palu kayunya. Seseorang itu juga mengatakan sesuatu pada Usopp. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena kapalnya akan membawa semua orang sedikit lebih lama. Entah imajinasi atau bukan, tapi paginya kapal itu sudah diperbaiki seperti semula. Usopp juga menilai Frankie akan menganggapnya gila, tapi Frankie malah memberitahu Usopp mungkin itu fenomena yang disebut Cloudbatterman. Kabarnya Cloudbatterman adalah fenomena di mana ada peri kapal yang membawa palu kayu dan memakai jas hujan. Katanya mereka adalah peri yang tinggal di kapal, dan pada dasarnya merupakan inkarnasi dari kapal yang telah mengembangkan kehidupannya sendiri. Karena dicintai dan dirawat dengan baik, mereka biasanya dianggap hanya sebagai legenda di kalangan pelaut. Frankie mengatakan berarti Merigo sangat menyayangi krunya. Hingga ia mendapat personifikasi atau perwujudan menjadi manusia untuk membantu para kru untuk perjalanan selanjutnya. Usopp yang mendengarnya menangis. Tidak percaya bahwa Merigo hidup. Frankie menyarankan untuk mengistirahatkan Merigo dengan tenang dan menyuruh Usopp untuk kembali pada temannya saja. Tapi karena Usopp telah menantang kaptennya sendiri dan berbuat sejauh itu, tentu tidak mudah untuk kembali pada mereka. Selama mereka mendengar suara ketukan pintu yang membuat anak buah Frankie alias Kiwi dan Shimozu membukanya. Saat dibuka, tiba-tiba mereka terlempar. Ternyata mereka adalah anggota si P9 yang telah berhasil sampai di rumah Frankie.
Dan Frankie marah karena adik-adikannya yang suci disakiti. Lalu ia mencoba memukul Blueno tapi dicegah oleh Lucy dan ditendang olehnya. Tentu saja ini membuat Frankie bingung mengapa karyawan Galila datang ke markas Frankie yang rahasia. Tanpa bertele-tele, Lucy pun mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah badan intelijen pemerintah dunia yang menyamar untuk mengambil cetak biru yang ada pada iceberg yang ternyata cetak biru itu malah diberikan pada Frankie atau Kitty Flam. Frankie yang mendengar julukan masa kecilnya langsung terkejut dan langsung menyerang Lucy, tapi ditangkis dan malah Frankie yang terpental dan merusak suatu dinding hingga Frankie tidak sadarkan diri. Di sana, Lucy dan lainnya melihat ruang kerja milik Tom dan beberapa foto kenangan masa lalunya. Saat itu, Frankie teringat pada masa lalunya 22 tahun yang lalu. Frankie yang hobi membuat kapal perang sedang eksperimen melawan monster laut. Namun lagi-lagi kapalnya belum mumpuni. Iceberg yang tahu itu terus memarahinya karena kapal perang yang Frankie buat akan cukup berbahaya. Di keributan mereka, Tom datang dan menunjukkan aksinya dalam membuat kapal. Malamnya, Tom menanyakan kemajuan Frankie membuat kapalnya. Frankie jelas bangga. Ia merasa disupport penuh oleh Tom. Bahkan ia juga meminta diajari membuat cetak biru kapal bajak laut pada Tom. Tom hanya mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada cetak biru kapal bajak laut dan sejenisnya. Semua kapal sama saja, tergantung bendera yang dikibarkan pada setiap kapal. Intinya, apapun bentuk kapalnya dan digunakan untuk apapun kapalnya, mereka sebagai pembuat kapal harus bangga dengan ciptaannya. Hingga suatu hari datanglah kapal yudisial milik pemerintah untuk menghakimi seseorang di Water Seven. Tadi duga orang yang akan diadili adalah Tom. Yang ternyata Tom telah membantu sang raja bajak laut Goldie Roger membuat kapalnya bernama Oro Jackson. Saat pemerintah memutuskan untuk menangkap dan mengeksekusi Tom, Frankie mengejarnya dan tidak ingin itu terjadi. Tapi di dalam pengadilan, Tom mengatakan bahwa ia sedang membuat kereta laut atau kapal yang mengeluarkan asap untuk menghubungkan pulau-pulau menuju Water Seven dan merupakan harapan bagi kemajuan Water Seven. Di situ, Tom menjelaskan sangat rinci mengenai proyek ciptaannya, bahkan rel yang mengapung dan mekanisme pengusir monster laut juga sudah ia pikirkan. Hakim yang tadinya tidak mau mendengarkan Tom akhirnya cukup tertarik karena gagasannya yang luar biasa. Tom akhirnya diberikan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan ciptaannya sebagai percobaan. Sesampainya di rumah, mereka kembali berkumpul. Tom hanya tertawa karena ia tidak jadi dieksekusi. Tapi berbeda dengan Frankie, ia masih tidak terima mengapa Tom sang membuat kapal raja bajak laut yang hebat malah dieksekusi. Bahkan, Frankie tahu alasan perusahaan kapal milik Tom berada di bawah jembatan. Hal itu dikarenakan ia dikucilkan setelah membuat kapal untuk raja bajak laut. Mendengar itu, Tom hanya tertawa. Iceberg yang geram dengan Frankie mengatakan pada Tom untuk membuang Frankie saja. Namun Tom kembali menimpali pada Iceberg bahwa Frankie adalah anak kecil yang ia lihat di tempat rongsokan saat itu. Pada saat itu, ia dapat membuat meriam dari rongsokan saja. Tom menghampiri Frankie kecil yang saat itu ia memohon untuk dipungut karena orang tuanya membuangnya. Sejak itu, Frankie bersama Tom, kemampuan membuat kapalnya bahkan di atas para tukang yang sudah ahli. Hingga saat cetak biru dari kereta laut rampung, mereka bergotong royong membangun kereta itu. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati, seperti monster laut, badai laut, dan kendala pada kereta laut itu sendiri. Hingga akhirnya tercipta Puffing Tom, yaitu kereta laut yang sempurna. Di saat semua warga Water Seven putus asa, akhirnya mereka dapat membuka harapan dari Puffing Tom itu sendiri. Kembali pada Frankie dan Lucy. Lucy terus saja memojokkan Frankie dengan menghancurkan properti yang ada di sana. Ia tahu itu adalah kenangan bersama Tom. Lucy juga mengatakan bahwa Frankie sama seperti Tom, yaitu seorang kriminal. Tentu saja Frankie menyangkal bahwa Tom bukanlah seorang kriminal, hingga ia mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Saat itu Puffing Tom sudah berjalan dengan baik. Kota Water Seven juga semakin hari semakin membaik. Para warga juga mengatakan bahwa Tom sudah menepati janjinya pada pemerintahan yudisial dengan membuat Puffing Tom. Namun tiba-tiba saat Tom dan Iceberg sedang menukang, ia didatangi oleh badan intelijen pemerintah Cyberpol No. 5, yaitu Spandam. Saat ia baru saja mendekat, ia malah terkena tembakan meriam dari Frankie yang baru saja membuat kapal perang ke-35-nya. Iceberg yang tahu bahwa Frankie lagi-lagi membuat kapal perang hendak menghancurkannya dengan alasan berbahaya untuk semua orang. Kembali pada Spandam, ia yang berbicara empat mata dengan Tom. Ternyata ia datang untuk mengambil di mana cetak biru Pluton yang Tom simpan. Tapi Tom tidak mengakuinya dan malah mengusir Spandam karena terlalu bego sebagai wakil pemerintahan. Saat Spandam pergi dengan kesal dan nongkrong di bar, Spandam menanyakan soal Tom ke pemilik bar. Pemilik itu mengatakan bahwa kapal yudisial mungkin tidak akan jadi mengeksekusi Tom, karena ia adalah orang yang menciptakan Puffing Tom dan telah menepati janjinya. Mendengar hal itu, Spandam tidak terima karena merasa pekerjaannya akan sia-sia untuk merebut cetak biru Pluton itu. Bahkan ia sudah menyelidiki tentang cetak biru itu dari lama, dan juga ia diberi utusan langsung oleh para Gorosei untuk mengambil cetak birunya. Oleh karena itu, Spandam tidak tinggal diam.
Pada malamnya, Tom sebenarnya paham bahwa keadaan saat ini genting baginya, di mana pemerintah dunia sudah mengetahui keberadaan cetak biru Pluton yang ia simpan. Ia pun memutuskan untuk mewariskan cetak biru itu pada dua muridnya, yaitu Iceberg dan Frankie, agar jika dirinya diburu oleh pemerintah, cetak biru itu masih aman di tangan mereka. Hingga suatu pagi, Kokoro menyuruh Frankie berbelanja di kota. Di sana, Frankie sudah melihat ramainya kota yang siap menyaksikan kapal yudisial untuk melakukan pengadilan terhadap Tom. Di dalam kapal juga, hakim senang karena Tom menepati janjinya dan berniat membebaskan hukuman atas dirinya. Tapi tiba-tiba, kapal yudisial itu diserang bertubi-tubi oleh suatu armada. Ia menembakkan meriam dari kapalnya. Frankie yang melihatnya terkejut, apalagi armada tersebut adalah barrel Frankie miliknya, dan tidak diketahui siapa yang menggunakannya. Melihat itu, Frankie berusaha menuju battle Frankie untuk menghentikannya. Di sisi lain, Iceberg mengetahui bahwa kapal Frankie itu sengaja dipakai seseorang untuk menyerang kapal yudisial. Lalu Iceberg memberitahu pada Tom. Saat itu, mereka pun kebingungan dan pastinya bukan Frankie yang melakukan itu. Tom dan Iceberg pun menuju ke arah kapal Frankie dan saat sampai di sana tidak ada siapapun yang mengemudikan kapal perang tersebut. Padahal di sisi lain itu adalah ulah dari Spandam yang ingin menjebak Tom Workers agar ia tetap dieksekusi. Saat Frankie tiba di tempat kapal miliknya, di sana ada Iceberg dan Tom yang sudah terluka parah. Ia melihat Tom tertusuk sebuah tombak. Iceberg yang sadar langsung memukul Frankie dan mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan kapal Frankie untuk melukai orang. Bahkan, kemungkinan mereka akan menggagalkan pembebasan eksekusi pada Tom karena mengetahui kapal perang itu dibuat di perusahaannya. Saat itu pun Frankie menyesal dan menangis, apalagi saat Iceberg menambahkan kemungkinan Tom akan mendapatkan imbasnya dan tetap dieksekusi. Pada akhirnya, Tom, Iceberg, dan Kitty Flam berada di depan hakim untuk diadili. Di sana datanglah Spandam dan mengaku telah menangkap mereka bertiga, padahal Spandamlah yang menjebak mereka. Hingga hakim mengatakan bahwa pada awalnya hakim ingin membebaskan Tom karena paving Tom telah berhasil dibuat. Tapi ia malah membuat tindakan kriminal lagi. Frankie yang mendengar itu menyangkal, bukan Tomlah yang menyerang kapal yudisialnya. Di sini Spandam terus memfitnah Frankie. Ia mengatakan bahwa Frankie ada di salah satu kapal penyerangan itu. Dan faktanya kapal itu juga merupakan ciptaan Frankie. Tanpa sengaja, Frankie mengatakan bahwa kapal yang telah menyakiti seseorang itu bukanlah miliknya lagi. Mendengar Frankie berbicara seperti itu, Tom bangkit dan memukul Frankie, lalu mengatakan bahwa Frankie tidak boleh menyalahkan kapal yang tidak bersalah. Baik atau jahat kapal yang dibuat, maka ia harus bangga dan tidak menyesalinya karena telah menciptakannya. Saat itu, Tom mengatakan pada Iceberg dan Frankie untuk tidak usah terlibat pada dirinya lagi. Lalu Tom memukul Spandam sampai bonyok untuk mewakili Frankie yang ingin menghajar Spandam. Tak tinggal diam, Spandam menyuruh pasukannya untuk menembaki Tom. Tak lama Tom meminta suatu hal pada hakim, yaitu tuntutannya saat membuat kapal Roger dapat ditebus karena telah menciptakan kereta laut. Maka ia memilih memindahkan tebusannya pada tuduhan hari ini. Tak masalah jika ia harus menerima hukuman karena telah membuat kapal Roger. Mendengar hal itu, Frankie dan Iceberg terkejut serta mencoba melarang Tom. Tapi keputusan hakim sudah ditetapkan juga. Akhirnya Tom akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili di sana. Karena tuduhan Tom kembali ke tuduhan pembuatan kapal Roger, Iceberg dan Frankie bebas. Sedangkan Tom dibius. Tapi Frankie yang marah langsung mengamuk dan menghajar muka Spandam hingga bengkok. Tak sampai di situ, saat Spandam membawa Tom menggunakan kereta lautnya, Frankie menghadangnya menggunakan tubuhnya sendiri. Hingga Spandam lega karena mengira Frankie sudah mati. Lalu kembali di era sekarang, Lucy yang mengingatkan tindakan kriminal Frankie karena telah menyerang Spandam di masa lalu, ia akan dibawa Lucy ke Ennis Lobby untuk diadili. Tak lupa, Lucy juga menghubungi atasannya dan akan menginterogasi Frankie di mana cetak biru yang Frankie sembunyikan. Ternyata atasan Lucy sendiri adalah Spandam yang memiliki dendam kesumat. Melihat Frankie dibawa oleh si P9, Usopp mencoba menegur mereka dengan nyalinya yang sangat sedikit itu. Hingga saat Lucy dan lainnya membalikkan badan, Usopp hanya terdiam dan meminta maaf. Di sisi lain, di dalam kantor Iceberg, Chopper yang tadinya tertimbun reruntuhan bangkit dan menyelamatkan Iceberg beserta Pauli dengan melompat dari jendela. Saat keluar, ia melihat banyak penjaga di sana dan Nami yang tergeletak. Tapi tak lama ia pun tak sadarkan diri. Kembali pada Usopp, saat itu Kaku sadar bahwa ia adalah salah satu kru Mugiwara. Walau Usopp sudah menjelaskan bahwa ia keluar dari kru, tapi karena ia masih seorang bajak laut, Lucy menyuruh Khalifa untuk membawanya sekalian. Tak lupa saat Kaku melihat Merigo berada di sana, ia mengatakan bahwa walau ia hanya menyamar sebagai tukang kapal, tapi penilaiannya bukan bohong soal Merigo.
Kako juga berusaha menghanyutkan Merigo karena kapal itu sudah tak layak digunakan. Melihat hal itu, Usopp berteriak, tapi sudah terlambat. Ia juga dicambuk oleh Khalifa dan tertangkap hingga akhirnya Merigo pun hanyut. Sementara itu, setelah Iceberg, Pauli, dan Chopper diobati, Iceberg sadar, dan tak lama Nami pun sadar. Para penjaga masih waspada pada Nami dan Chopper karena merupakan anggota dari Mugiwara. Namun Iceberg bangkit lalu menghampiri Nami dan meminta penjaga memberi mereka ruang untuk berbicara. Akhirnya Iceberg dan Nami pun mengobrol. Di sana Iceberg meminta maaf kepada kru Mugiwara karena telah menuduh mereka. Iceberg juga ingin membicarakan tentang Nico Robin. Sebelumnya juga Iceberg mengatakan pada Nami bahwa ia dan Robin mempunyai cara untuk menciptakan senjata kuno untuk menghancurkan dunia. Nami yang mendengar itu terkejut, ditambah saat tiba di Water 7 sikap Robin berubah. Saat itulah Iceberg menjelaskan bahwa Robin telah menjalin kerjasama kontrak dengan CP9. Saat itu Iceberg mengatakan pada Robin untuk mati saja karena dengan ia membantu pemerintah ia akan membangkitkan senjata kuno tersebut dengan mengartikan poneglyph. Iceberg juga sempat menyinggung tentang O'Hara untuk membuat Robin mengingat betapa mengerikannya itu. Robin memberitahu Iceberg bahwa ia sangat membenci pemerintah dunia, tapi CP9 memberinya kontrak dengan 2 syarat, yaitu menjadikan kru Mugiwara sebagai kambing hitam atas kejadian penyerangan dirinya, atau menyerahkan diri pada pemerintahan dan membuat semua kru Mugiwara mati kecuali dirinya sendiri yang akan selamat dari Water 7. Iceberg mengatakan bahwa Robin memilih opsi kedua dan mengorbankan dirinya agar Luffy dan lainnya terlepas dari masalah. Selain itu, CP9 mempunyai izin untuk menggunakan Buster Call yang digunakan untuk melawan kru Mugiwara. Buster Call sendiri adalah wewenang atau perintah darurat untuk memanggil 5 laksamana dari markas besar Angkatan Laut dan 10 kapal perang ke suatu tempat. Jadi hal tersebut sangat mudah untuk menundukkan Mugiwara. Robin juga memperjelas jika sedang menjadi sasaran dari kekuatan militer kelas I nasional, maka tidak akan ada yang tersisa lagi. Ia juga menimpali, biasanya otoritas itu hanya dimiliki oleh 3 laksamana saja. Tapi karena laksamana Aokiji memberinya wewenang sekali pada CP9, mereka akan memanfaatkan hal itu jika Robin tidak memenuhi syaratnya. Nami yang mendengarnya tiba-tiba lemas karena Robin mengorbankan seluruh dunia demi nyawa kru Mugiwara. Di balik itu, Nami juga lega bahwa Robin tidak berkhianat pada mereka. Segera mungkin Nami ingin memberitahu Luffy dan lainnya, lalu ia bergegas membangunkan Chopper. Saat itu juga Chopper teringat kata-kata Sanji yang akan bertindak sendirian. Sementara itu, ternyata Sanji telah membuntuti CP9 hingga ke stasiun. Di sana, mereka melihat Robin dan anggota lainnya. Saat Sanji melihat Robin, ia berasumsi bahwa Robin seperti terpaksa ikut bersama mereka, bukan karena kemauannya sendiri. Tak lama datanglah Lucy dan lainnya. Mereka juga membawa Franky dan Usopp. Sanji yang melihat Usopp kaget mengapa ia juga ditangkap. Di sisi lain, Nami telah menceritakan maksud, alasan, dan tek-tek bengek dari Robin pada Chopper. Mendengar itu, Chopper menjadi berseri-seri. Mereka pun berniat mencari Zoro dan Lucy terlebih dahulu, yang dipantaukan oleh Lucy. Setelah itu, mengejar Robin untuk kembali pada mereka. Mendengar itu, Iceberg mengatakan bahwa mereka pasti pergi menggunakan kereta laut, dan jadwal pemberangkatan kereta terakhir saat ini adalah pukul 11 malam menuju Enies Lobby. Oleh karena itu, Iceberg tidak dapat melakukan apa-apa. Pauli yang sadar langsung menyuruh para bawahannya, para tukang pembuat kapal itu, untuk membantu Nami dan Chopper. Bawahannya sempat menolak karena masih belum tahu musuh mereka. Namun Pauli menjelaskannya dan akhirnya mereka membantunya. Pauli juga akan mengantarkan Nami untuk menuju stasiun kereta laut. Chopper yang dibantu oleh pekerja kapal berteriak mencari keberadaan Luffy, Sanji, dan Usopp. Mereka bahkan berpencari seluruh kota walau sudah hampir tenggelam. Nami yang menuju ke stasiun juga sangat bergegas dengan yagaranya. Di sisi lain, kereta laut sudah bersiap untuk berangkat menuju ke Enies Lobby. Di sana ada Robin yang duduk melamun, anggota CP9, dan juga Usopp bersama Franky yang tertangkap. Di luar juga ada Sanji yang diam-diam masuk ke dalam stasiun yang sepi. Sementara Luffy dan Zoro dengan kebegoannya sedang terhimpit tembok. Pada akhirnya, karena cuaca buruk dan air yang telah meninggi oleh Aqua Laguna, kereta memutuskan untuk berangkat lebih awal. Nami yang mendengar peluit tanda kereta berangkat segera bergegas. Sementara Sanji berhasil mendekati kereta. Sebelumnya, ia ditegur oleh penjaga di sana. Di dalam kereta, Robin sedang mengingat kenangan bersama kru Mugiwara. Tentunya meninggalkan mereka yang sudah menganggap Robin sebagai teman tidaklah mudah. Di sisi lain, Chopper masih berteriak mencari teman yang bego itu. Padahal udah dibantu banyak orang, namun mereka masih belum ketemu. Sedangkan Nami, ia gagal mengejar kereta dan hanya bisa berteriak memanggil nama Robin. Pauli menghampiri Nami yang terlihat sedih karena ketinggalan kereta. Ternyata Nami emosi dan bersikeras mengejar kereta itu dengan kapal. Bahkan Nami perlu minta kapal pada Pauli, padahal Pauli sudah menjelaskan betapa bahayanya menaiki kapal saat sedang Aqua Laguna. Tiba-tiba ombak datang dan hampir menyapu mereka.
Tak lama datanglah seorang pekerja kapal yang mengatakan pada Nami yang menemukan surat. Ternyata surat tersebut ditulis oleh Sanji yang mengatakan bahwa ia berhasil mengikuti Robin dengan menaiki kereta itu. Sanji juga memberitahu bahwa di sana ada Usopp dan Franky juga. Tak lupa Sanji meninggalkan Danny dan Mushi untuk senantiasa saling terhubung. Setelah membaca itu, Nami menemui Chopper yang mengatakan bahwa mereka masih ada kesempatan untuk menuju Enies Lobby. Tapi sebelum itu, mereka bergegas mencari Zoro dan Luffy terlebih dahulu yang belum juga ditemukan. Sanji yang berada di kereta tidak sengaja menendang salah satu karyawan pemerintah. Saat itu, salah satu dari mereka berteriak untuk melaporkan ke CP9. Namun, ada satu orang yang tangil untuk tidak melibatkan CP9 dalam mengatasi penyusup. Orang itu sangatlah tinggi yang mengaku sebagai Jerry, sang ahli karate. Doi banyak banget gayanya, padahal Sanji hanya menendangnya sekali saja dan langsung mokad. Sementara itu di Water 7 air sudah mulai surut dan tingkat surutnya sangat drastis, sehingga hal itu berpotensi ombak Aqua Laguna yang akan datang tahun ini akan sangat ekstrim. Diperlihatkan juga Kokoro dan cucunya Chimney yang sedang memantau Aqua Laguna. Di sana Chimney melihat sesuatu di antara dua gedung. Di saat bersamaan juga Nami lewat dan mendekati Kokoro. Yang dilihat Chimney ternyata si Luffy yang terhimpit dua gedung. Nami pun bergegas mendekatinya lewat jalan belakang. Mulut sudah dicegah karena jalan belakang akan mengalami kerusakan dan tenggelam saat Aqua Laguna datang, tapi Nami tidak menghiraukannya dan tetap menuju tempat Luffy terhimpit. Nami berlari menuju Luffy. Para tukang juga menjadi khawatir pada Nami dan menyuruhnya kembali saja, tapi Nami tidak mendengarkannya. Bahkan para tukang yang khawatir ingin menyusulnya, tapi dicegah oleh Pauli. Pauli hanya bisa menegaskan biar dirinya sajalah yang mengurus dan bertanggung jawab padanya. Sementara itu, Chopper yang sedang mencari Zoro melihat rumput laut menancap di cerobong asap. Ia sangat berpikir keras mengapa ada rumput laut di sana. Tapi setelah Chopper melihatnya dengan jelas, ternyata itu adalah Zoro yang tersangkut di cerobong tersebut. Lalu dengan segera Chopper berlari menuju Zoro dan berusaha melepaskannya. Lagi-lagi para warga panik karena Chopper malah ikutan menyusul Nami. Padahal ombak Aqua Laguna yang besar sedang menuju pada mereka. Nami sepertinya sudah tidak bisa mendekat pada Luffy. Ia berteriak putus asa, lalu mengatakan bahwa Robin sudah dibawa pergi dan ia akan mati demi kru Mugiwara. Saat air mata Nami tidak bisa terbendung mengingat semua kata-kata Robin bahwa ia tidak punya tempat untuk pulang. Begitupun dengan Luffy yang bersyukur bahwa Robin hanya berbohong dan tidak mengkhianatinya. Di sisi lain, laut sudah mulai naik dan Aqua Laguna sudah datang lebih tinggi dari biasanya. Chopper menarik-narik Zoro dan tidak berhasil. Tapi Zoro sempat menanyakan Kitetsunya yang Chopper bawa. Begitu juga dengan Luffy. Ia terlihat bersemangat untuk tidak membiarkan Robin mati dan berusaha melepaskan diri dari himpitan gedung itu sebelum ombak datang menerjang mereka. Setelah Luffy menghancurkan dua gedung yang menghimpitnya, Zoro juga membelah cerobong asapnya dan bisa keluar dari sana. Saat melihat ombak besar Aqua Laguna semakin dekat, Luffy meraih Nami dan menuju tempat yang tinggi. Baru saja mereka menarik nafas, ternyata ombak yang lebih besar dari yang mereka perkirakan dan bahkan menyapu mereka. Tapi ternyata Pauli dengan teknik tali yang mengikat mereka dan berhasil menyelamatkan Luffy dan lainnya. Tidak hanya di situ, kini ombak yang lebih besar datang. Bahkan saking besarnya ombak itu bisa menyapu mereka yang di tempat lebih tinggi saat ini. Mau tidak mau mereka harus menjauh lagi. Untungnya mereka berhasil terselamatkan. Nami masih keheranan ternyata Aqua Laguna sebesar itu, tapi Pauli menyangkal bahwa tahun ini berbeda dan lebih ekstrim. Di Enies Lobby sendiri terlihat Spandam sedang bergumam sendiri. Ia memanfaatkan kesempatannya karena kuasa yang diberikan oleh Aokiji pada CP9. Mereka bisa menggunakan Buster Call sekali saja. Spandam juga telah mendapatkan buronan 20 tahun yaitu Nico Robin dan Cutie Flame yang mempunyai cetak biru Pluton. Mereka adalah kunci untuk memegang senjata kuno di dunia. Ia berpikir misinya kali ini akan berhasil dengan sempurna. Sementara di kereta laut Tofing Tom, Sanji sedang mengajar sedikit demi sedikit penjaga yang ada di sana. Kembali pada Luffy yang sudah mendengar semua penjelasan dari Nami. Ia memutuskan untuk menyusul Robin dan menyelamatkannya. Setelah Luffy memutuskan untuk menyusul Robin, ia meminta kapal kepada Pauli, tapi Pauli melarangnya karena itu terlalu beresiko. Mendengar hal itu, Luffy tetap memaksa apapun kondisinya. Ia berteriak akan menyelamatkan temannya apapun resikonya. Kokoro yang mendengarnya lalu menyela Luffy. Jika Luffy benar-benar tidak takut mati, maka ia akan mengajaknya ke suatu tempat. Sedangkan di sisi Sanji sendiri, ia sedang bertarung ke gerbong demi gerbong kereta untuk mengalahkan karyawan pemerintah dan para marin. Hingga ia sampai di gerbong yang ada Franky dan Usopp di sana. Usopp juga heran bagaimana Sanji bisa berada di sana.
Di tengah-tengah itu, Frankie meminta pada Sanji untuk melepasnya terlebih dahulu, tapi Sanji menolak dan sempat menendang Frankie karena telah memukuli Usopp sebelumnya. Mereka bertiga malah ribut dan berteriak-teriak hingga membuat anggota Marine di gerbong depan mendengarnya. Di Water 7, Iceberg sempat menanyakan di mana Frankie pada anak buahnya. Lalu anak buahnya mengatakan bahwa ia turut dibawa bersama salah satu kru Mugiwara. Mendengar itu, Iceberg langsung menuju suatu tempat, yaitu tempat di mana ada sebuah kereta laut usang dan mengopreknya. Kalama, Kokoro dan Luffy serta lainnya datang ke tempat di mana Iceberg mengoprek kapal laut usang itu. Kokoro mengatakan bahwa itu adalah Rocketman yang berbeda dari Puffing Tom. Rocketman tidak bisa dikendalikan kecepatannya. Lalu Iceberg keluar dan mengatakan bahwa ia sudah memperbaiki kereta tersebut. Kokoro juga sudah bersiap jadi masinisnya. Kemudian datang Nami beserta pegawai stasiun yang membawa makanan untuk Luffy. Saat mereka makan dan siap-siap untuk pergi, keluarga Frankie datang dan memohon pada Luffy untuk membawanya karena mereka ingin menyelamatkan Frankie. Nami awalnya tidak setuju karena mengingat apa yang diperbuat anak buah Frankie pada Usopp. Namun anak buah Frankie memohon hingga bersujud pada Luffy yang akhirnya Luffy mengizinkannya. Tapi saat Luffy menawarkan untuk naik kereta, mereka malah menolak karena mereka akan menaiki King Ball dan berpegang pada Rocketman di belakangnya nanti. Setelah itu Luffy dan lainnya pun siap untuk berangkat. Kokoro juga sudah menitipkan Chimney pada Iceberg. Karena Rocketman berada di bawah tanah, maka jalan mereka keluar semakin berbahaya. Tapi Luffy malah kegirangan hingga saat mereka sampai laut, King Bull milik Frankie menyambung diri agar dapat ditarik Rocketman. Luffy juga meminta untuk mempercepat kapalnya pada Kokoro, tapi karena keretanya belum masuk ke rel, jadinya mereka harus masuk ke relnya terlebih dahulu. Kokoro juga membanggakan dirinya karena ia telah mengamati kereta laut bertahun-tahun. Tentu saja ia sudah tahu seluk-beluk kapal laut ini. Benar saja, beberapa saat kemudian Kokoro melihat relnya. Tapi saat mereka akan menaiki rel, Kokoro menyadari bahwa ternyata Chimney dan Gonbe peliharanya nangkring di depan seperti yang dilakukan Luffy. Kokoro sangat panik karena ia tahu bahwa keretanya akan menaiki rel. Terlalu berbahaya bagi para bocah untuk ikut kereta itu. Chimney terbang, begitupun Luffy yang berusaha menyelamatkan Chimney. Tapi untungnya, di belakang mereka ada keluarga Frankie yang menjadi penghalang, sehingga mereka tidak terbang lebih jauh. Setelah Rocketman berangkat, Iceberg melamun dan memikirkan sesuatu. Ternyata ia teringat saat pertama kali dirinya mendengar bahwa Katy Flame meninggal, dan beberapa tahun sejak itu ia muncul lagi. Waktu itu Iceberg khawatir identitas Katy Flame yang sudah meninggal diketahui publik atau pemerintahan. Jadi ia memilih menemui Katy Flame atau Frankie secara diam-diam. Mereka masih belum memaafkan mengenai peristiwa eksekusi Tom dan beradu argumen karena Iceberg menitipkan cetak biru pada Frankie. Frankie berpikir bahwa Iceberg akan mengorbankan diri seperti Tom, tapi Iceberg tidak mendengarkannya dan malah memerintah Frankie menyimpan cetak biru itu dan pergi dari Pulau Water 7. Frankie yang keras kepala menolak pergi dan malah akan melakukan apapun sesuka hatinya. Walaupun kelakuan Frankie agak-agak sedeng, tapi ia cukup senang karena Frankie ternyata masih hidup. Di sisi lain, Frankie yang berada di atas Puffing Tom juga mengingat Iceberg dan cukup mengkhawatirkannya. Sedangkan pada Luffy sendiri, mereka berkumpul di dalam gerbong. Ternyata selain Pauli yang ikut, diam-diam ada dua pekerja lainnya yang ikut karena ingin mengetahui siapa penjahat yang menyakiti Iceberg. Saat itu Luffy mengesampingkan bahwa salah satu dari mereka adalah musuh, dan untuk sekarang mereka akan menjadi sekutu untuk menyelamatkan temannya di Puffing Tom. Dan mereka semua pun setuju untuk satu tujuan yang sama. 従って列車はせっかく同じ帯が俺たちはどうした先に出た海列車にはまだまだ上がる Di Puffing Tom, para Marine menyadari bahwa dua gerbong di belakang telah dikalahkan oleh seorang penyusup, serta tahanan mereka pun malah bebas. Seorang kapten bernama T-Bone yang mendengar itu memerintahkan untuk memberitahu semua penumpang kereta. Lalu di dalam Rocketman, Nami dihubungi oleh Sanji. Sanji menjelaskan bahwa keadaan di sana semakin berbahaya. Ia juga belum menemukan Robin. Nami menjelaskan keadaan di Rocketman dan menjelaskan tujuan Robin yang sebenarnya pada Sanji. Sementara itu, Aqua Laguna yang sangat tinggi sebentar lagi akan menerjang Rocketman yang memungkinkan Rocketman hancur. Keluarga Frankie dan pekerja Iceberg bekerja sama menembakkan meriam dan berusaha membuat lubang agar Rocketman dapat lewat. Tapi peluru mereka terlalu kecil. Lalu tiba-tiba Zoro dan Luffy keluar. Mereka mengatakan untuk membantu menembakkan meriam lagi karena mereka juga akan mengusahakan melewati kereta itu lewat agar tak diterjang Aqua Laguna. Hai! Soalnya Aihu Dengan combo milik Luffy dan Zoro, akhirnya mereka dapat membuka lubang dan bisa dilewati Rocketman.
Semua orang yang melihat combo mereka pun terheran-heran dengan aksi hebat tersebut. Bahkan tadinya mereka sudah bersiap untuk mati. Setelah itu Luffy kembali ke dalam gerbong. Di sana Nami memanggilnya untuk berbicara dengan Sanji lewat Denden Mushi. Saat itu Luffy mengatakan pada Sanji untuk boleh mengamuk sesuka hatinya. Zoro yang mendengar itu awalnya melarangnya. Luffy memberitahu Zoro bagaimana jika Zoro sendiri yang ada di posisi Sanji, maka Zoro juga akan melakukan hal yang sama. Kedengaran masuk akal baginya, terutama untuk Sanji yang setuju mengikuti arahan kaptennya itu untuk mengamuk di sana. Setelah Sanji mengobrol dengan Luffy, Usopp jadi tahu keadaan setelah ia keluar dari kru, yaitu Robin yang mengorbankan nyawa demi kru Mugiwara termasuk dirinya sendiri. Saat itu Franky juga ingin membantu menyelamatkan Robin dan bergabung dengan Sanji. Namun berbeda dengan Usopp, ia malah menolak. Baginya, itu bukan urusannya lagi. Bahkan jika musuh mereka adalah pemerintahan. Karena Usopp harus mempertahankan harga dirinya yang telah keluar dari kru, dan ia pun malah pergi. Di sisi lain, dalam kereta, Kapten T-Bone dan lainnya masih mengobati yang terluka. Dan beberapa dari mereka masih mencari keberadaan tahanan dan si penyusup. Hingga salah satu dari mereka melihat ke atap kereta. Dia melihat Sanji dan Franky. Hendak melapor, anggota marin itu tiba-tiba ditembak seseorang hingga tercebur. Orang dengan topeng unik tersebut mengaku sebagai Sogeking dan akan membantu Sanji. Setelah bergabungnya pria misterius Sogeking alias si Usopp, Sanji berdiskusi dengan mereka untuk penyelamatan Robin. Di sisi lain, para kru Mugiwara juga sudah bersiap dan mengganti baju mereka. Kabar penyusup dan tahanan yang lepas sudah sampai di telinga Lucy. Ia memerintahkan bawahannya untuk terus mencari mereka. Lagi pula perjalanan di atas laut tidak memungkinkan mereka untuk kabur begitu saja. Saat Kapten T-Bone dan seluruh pasukannya menggeledah seisi gerbong, tiba-tiba pintu gerbong belakang terbuka. Pria misterius dan juga tahanan mereka menunjukkan dirinya di sana. Lalu segeralah Sanji dan lainnya menutup pintu itu dan memakunya dari luar. Sedangkan dari dalam, karena para marin diharuskan menangkap Franky dalam keadaan hidup, jadi mereka harus hati-hati untuk membuka pintunya. Mereka juga sempat menembaknya, tapi karena takut mengenai target, akhirnya Kapten T-Bone turun tangan dan memotong dinding keretanya. Banget. Setelah dinding terpotong, para penyusup ternyata tidak ada. Kapten T-Bone melihat ke atap kereta dan ternyata mereka berada di gerbong depan. Saat itu T-Bone baru menyadari sesuatu dan langsung menyuruh bawahannya untuk kembali ke gerbong depan. Namun terlambat, gerbong mereka ternyata dilepas oleh Sanji dan lainnya. Sanji pun lanjut ke gerbong selanjutnya dengan mudah. Mereka mengalahkan para bawahan marin. Bahkan marin juga menembaki Franky walau tidak mempan. Hal itu membuat Sanji dan Sogeking terkejut karena Franky kebal turut. Franky hanya bisa mengagungkan dirinya sembari menjelaskan bahwa ia adalah seorang cyborg. Untuk membuktikan dirinya cyborg, Sogeking malah menusuk pantat Franky tapi ternyata malah kesakitan. Franky mengatakan bahwa ia memodifikasi tubuh bagian depannya saja. Beralih dari itu, mereka melanjutkan ke gerbong selanjutnya yang terlihat seperti dapur. Di sana, mereka melihat seorang pria aneh yang mondar-mandir. Pria tersebut memberitahu namanya Wanze. Ia juga membuatkan mereka sebuah ramen yang keluar dari hidungnya. Wanze sangat suka memancing emosi mereka. Ia juga tidak memiliki ekspresi wajah yang membuat mereka kebingungan. Sanji pun mengatakan pada Sogeking dan Franky untuk lanjut ke gerbong selanjutnya saja. Sedangkan dia akan mengurus Wanze sendiri karena kesal bahwa orang seperti Wanze mengaku dirinya sebagai koki. Oh marah. Akhirnya si P9 mengetahui bahwa dua gerbong dari kereta mereka telah dilepas. Mereka juga sudah tahu bahwa sebagian bawahannya sudah dikalahkan. Saat itu Blue Eno menawarkan diri untuk menjaga Robin di gerbong 1, tapi Lucy menolak dan malah menjawab dengan santai. Sepertinya Lucy meremehkan lawannya. Kembali pada Sanji dan lainnya, ia masih melawan Wanze yang kebanyakan bacot dan berbelit-belit. Tadinya, Sogeking dan Franky akan dihalangi tapi mereka memilih jalan atas. Yang pada akhirnya, Sanji dan Wanze 1 lawan 1. Masuk! Sanji melawan Wanze sembari terkesal-kesal karena jurus Wanze yang menjijikan dan membuang-buang makanan. Jurus Wanze adalah mengadon tepung menjadi mie dan membuatnya dapat mengendalikan mie tersebut menjadi sebuah senjata. Sedangkan di atas gerbong selanjutnya terlihat Franky dihadang seseorang seperti kucing bernama Nero. Ia adalah anggota termuda si P9 yang memiliki teknik bela diri Yonshinki. Si Franky juga akan berduel dengan Nero di atas gerbong. Sanji sangat meremehkan musuhnya, tapi Wanze memberikan serangan yang bagus sehingga Sanji sedikit kewalahan.
Tapi tak lama karena Sanji menemukan suatu kelemahan Wanze, yaitu dengan memotong mie ramen miliknya dengan pisau. Wanze kaget dan mulai khawatir akan hal itu. Sementara Franky masih terlihat seimbang melawan Nero. Nero beberapa kali menunjukkan teknik bela dirinya yang membuat Franky keheranan karena Nero juga dapat bergerak di udara. Sedangkan di sisi Nero juga kebingungan bagaimana teknik tebasannya tidak berpengaruh pada Franky. Mereka sama-sama bingung dengan kemampuan lawannya. Tak diduga, Sogeking dengan menggunakan sepatu guritanya dapat mencapai Nico Robin. Di gerbong pertama, Sogeking juga sempat mengatuk jendela Robin, hingga Robin terkejut bagaimana si hidung panjang itu ada di situ. Sanji akhirnya memotong-motong Wanze yang terbalut adonan mie. Hal itu membuat Wanze takut dan kewalahan. Ia juga mengakui bahwa Sanji adalah orang yang sulit. Asik. Sedangkan Franky di atas kereta masih melawan Nero. Ia sangat gesit dan membuat Franky malas karena ia hanya terus menghindar. Berbagai jurus Franky pun digunakan hingga Nero menggunakan pistol pada bagian belakang Franky yang merupakan kelemahannya. Astaga! Ditunggu saja, weh. Nero pun akhirnya tahu kelemahan Franky adalah bagian belakangnya. Tidak tinggal diam agar bagian belakangnya tidak diserang, Franky terbahan dan melindungi punggungnya. Di sisi lain, Sogeking berhasil masuk ke dalam gerbong Robin. Di sana ia mengatakan pada Robin untuk kabur bersamanya karena di kereta itu terdapat Sanji dan Franky serta Luffy yang sedang mengejarnya dengan kereta laut lain. Tapi Robin sangat keras kepala dan menolak ajakan Sogeking. Ia sudah tidak mau lagi kembali pada kru Mugiwara. Kegaduhan Robin dan Sogeking membuat utusan pemerintah bernama Corgi masuk ke dalam gerbong. Ia mengira Robin tantrum karena mereka sudah dekat dengan Enies Lobby. Tapi saat Corgi mendekatinya, ternyata Robin menjadi sedikit berbeda. Corgi cukup curiga padanya, tapi gerbong satu tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Kembali pada pertarungan Franky dan Nero. Nero terus saja membual dan akhirnya Franky menunjukkan jurusnya yang bisa menjadi Centaur. Lalu di sisi Luffy, mereka yang mulai bosan sepanjang perjalanan dikagetkan dengan adanya kereta di depan mereka. Semakin dekat, semakin terlihat bahwa itu hanyalah gerbong tanpa lokomotif. Saat itu mereka mengira Sanji dan lainnya lah yang melepaskannya. Luffy yang penasaran memeriksanya ke sana tanpa takut. Luffy hanya fokus mencari Sanji dan Usopp. Ia juga tidak memperhatikan banyaknya marin yang ada di sana. Luffy pun bertanya pada mereka soal keberadaan si Sanji. Tentu saja si marin tidak menjawab. Luffy pun memberikan sinyal pada rekannya di Rocketman bahwa di sana tidak ada Sanji. Setelah agak dekat, Luffy berteriak pada Zoro untuk memotong gerbong kereta itu karena mengganggu perjalanan kereta mereka. Zoro di seberang langsung menuruti perintah kaptennya. Ia mengeluarkan jurusnya dengan sangat keren dan membuat takjub semua orang yang melihatnya. Langsung. Setelah beberapa saat melewati gerbong yang terbelah, Zoro melihat seekor Sea King yang super raksasa terbelah dua. Saat itu juga, Zoro menjadi siaga lagi dan berasumsi bahwa di depan masih ada orang yang cukup hebat karena telah membelah Sea King itu. Di tengah rel kereta laut ternyata ada Kapten T-Bone yang mengejar kereta laut di depannya. Ia juga lah yang memotong Sea King raksasa yang dilihat oleh rombongan Rocketman. Tak lama, T-Bone berlari, ia melihat lampu dari kereta laut Rocketman. Di atas sana, ia melihat pemburu bajak laut itu Roronoa Zoro. Seketika T-Bone teringat anak buahnya yang ada di gerbong tadi. Tentu saja dengan kereta itu berada di sana, dia berpikir pasti anak buahnya telah diserang oleh rombongan Rocketman oleh mereka. Berpikir panjang, T-Bone langsung menyerang dengan serangan pamungkasnya. Sedangkan Zoro sudah bersiap juga menangkis serangan T-Bone dan melawannya hingga hanya satu kali tebasan saja membuat T-Bone terpental. Wow, apa dia? Rocketman pun aman melintas untuk ke depannya. Di sini, Zoro juga mengakui bahwa T-Bone adalah orang yang kuat karena ia mencoba mengejar Puffing Tom modal lari di tengah laut. Beralih ke Puffing Tom, Robin yang menyembunyikan Usopp masih dicurigai oleh Corgi yang bolak-balik memeriksa Robin. Terlebih lagi, Corgi dapat mencium bau kotor dari bajak laut. Di sisi Sanji juga, ia masih bergulat dengan Wanze yang semakin menyebalkan. Wanze terus saja menghindar karena merasa telah membuang-buang waktunya. Sanji langsung menghajar Wanze. Lebih lagi Wanze telah mengolok-olok temannya itu Robin dengan mengatainya wanita setan. Hal itu membuat amarah Sanji memuncak dan menendang Wanze hingga ia terpental ke gerbong kereta 2, yang mana gerbong itu diisi oleh Lucy dan lainnya. Ana!
Oh, come on. Oli kita anak nih, coach. Sementara itu di atas, Nero juga sudah terpojok oleh Frankie setelah ia meluncurkan banyak serangan pada Frankie. Duel semakin intens, yang pada akhirnya Nero kalah dengan sampai gerbong yang di sisi P9 itu jebol dari atas. Oh my god. Kekalahan para penjaga gerbong di belakang membuat Lucy dan semua anggota si P9 bangkit dan memandangi Sanji serta Frankie. Melihat bawahannya tepar, Lucy berjalan menuju ke arahnya. Bahkan ia juga tak mengenali Nero sama sekali. Saat ia mengetahui bahwa Nero adalah anggota junior dari CP9, Lucy langsung membunuhnya. Ia juga mengatakan bahwa orang seperti Nero tidak pantas menjadi CP9, apalagi ia tidak menguasai Rokushiki. Sementara itu, di gerbong 1, Corgi mengendus-endus tubuh Robin hingga akhirnya Sogeking keluar dan langsung menembak Corgi. Kembali pada Lucy setelah menghajar bawahannya, ia berkata pada Sanji untuk apa membawa Robin kembali. Ia adalah buronan sejak 20 tahun yang lalu. Ia juga menambahi bahwa Robin adalah iblis yang membakar dunia dan kemampuan itu dimiliki oleh gadis berusia 8 tahun. Mendengar itu, Sanji sangat geram hingga menyerang Lucy. Tapi serangannya berhasil ditangkis hingga saat Lucy akan menyerang balik dari balik gerbong 1 terdengar keributan. Ternyata keributan itu disebabkan oleh Robin yang membawa Sogeking pada Sanji. Saat itu, Sanji membujuk Robin untuk pergi bersamanya. Tapi ia lagi-lagi menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengerti walau Robin menjelaskan. Mendengar Robin mengatakan itu, Lucy tersenyum. Sogeking berteriak pada Frankie untuk melepaskan gerbong kereta 3 dan kabur saja. Sogeking langsung menembak bom asap dan menggendong Robin menuju gerbong 3 dan mereka akhirnya berhasil terlepas dari kereta itu. Di sisi lain, Luffy berteriak karena di hadapannya ada katak rasa sayang menghalangi kereta mereka. Ternyata itu adalah katak Yokozuna yang hobinya menabrakkan diri ke kapal. Kembali pada Sanji dan lainnya, mereka sedikit lega saat Robin sudah bersama mereka walau ia masih belum mau kembali. Dan benar saja, tak lama gerbong mereka ditarik oleh cambuk berduri milik Khalifah yang akhirnya mereka mendekat ke gerbong utama. Sanji berusaha melawan Blue Eno, tapi ia teralihkan Robin yang malah menyerang Sogeking. Karena itu, Sanji diserang oleh Kaku dan membuatnya terlempar. Hingga Frankie merusak dinding dan mengorbankan diri dengan mendorong dinding itu ke gerbong Lucy. Robin masih berteriak pada Lucy dan lainnya karena ia tidak akan kabur. Mendengar itu, Sanji langsung bertanya mengapa Robin masih bersikeras walau Frankie sudah mengorbankan dirinya. Sanji yang mengatakan bahwa Luffy dan lainnya pasti akan melakukan apapun demi Robin walau mereka melawan Buster Call sekalipun. Belum selesai Sanji bicara, tiba-tiba ada Blue Eno yang muncul dengan kekuatan duri-duri nominya. Mati! Nani? Squadron Onoi. Robin yang tidak tahan memilih untuk pergi bersama Blue Eno. Sebelum Robin pergi, Sogeking berkata pada Robin bahwa bajak laut tidak bisa keluar dari kru jika kaptennya belum mengizinkannya untuk keluar. Sogeking juga menambahinya bahwa Robin harus percaya pada Luffy. Saat itu terlihat di mata Robin mengharapkan sesuatu, tapi ia diingatkan lagi dengan kejadian masa lalunya yang kelam. Karena itu, ia memilih mengikuti Blue Eno saja menuju NES Lobby. Sanji juga tersadar dan mencoba berteriak pada Robin untuk kembali. Namun Blue Eno menghentikannya, lalu berkata bahwa Robin tidak akan kembali karena ada trauma pada dirinya dengan Buster Call. Kembali pada Luffy, karena tak kunjung menghindari Yokozuna menabrakkan dirinya ke kereta. Bahkan sampai Rocketman keluar dari jalur rel, hingga King Bull milik keluarga Frankie dan beberapa anak buah Frankie juga terpisah. Tapi beberapa saat kemudian, Kokoro memanggil Yokozuna yang ternyata alasan katak itu mengalami kereta adalah mengira Kokoro diculik oleh bajak laut. Di sisi lain, rombongan King Bull dan lainnya masih berada di jalur dan menemukan sebuah gerbong tertinggal lagi yang mana di gerbong itu ada si Sanji. Sedangkan Puffington sudah mendekati NES Lobby yaitu Pulau Tanpa Malam. Di dalam kereta, Frankie menanyakan kabar Iceberg pada Robin. Menurut Robin, Iceberg masih hidup dan baik-baik saja. Frankie juga menjelaskan bahwa mereka berdua adalah kunci kebangkitan senjata kuno Pluton. Makanya mereka dibawa oleh para CP9. Oleh karena itu, jika Frankie berhasil lolos, maka Robin juga harus kembali pada kru Mugiwara agar pemerintah tidak dapat mengakhiri era bajak laut ini. Robin terdiam sejenak dan mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali. Ia teringat bahwa keberadaannya adalah dosa. Frankie tentu tak habis pikir di sana. Ia hanya bisa terus menguatkan Robin untuk kembali pada teman-temannya. Hingga akhirnya mereka sampai di NES Lobby. Frankie yang melihat itu pun terkejut dengan bentuk dari pulau tersebut.